Bab 1341, Pembukaan Makam Surgawi. Sosok cantik melesat ke puncak gunung hijau dengan kecepatan kilat. Dalam beberapa kilatan, dia muncul di depan Xiao Yan. Matanya yang cantik dipenuhi dengan kekhawatiran. Xiao Yan, GG, kamu baik-baik saja. Lebih awal, Xiao Yan menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Dia mengamati wajah tegang Sun Er dan berkata, orang itu tadi adalah ayahmu, kepala klan Gu Yuan. Aku tahu itu. Sun Er merajut alisnya. Nada suaranya samar-samar mengandung kemarahan. Tidak terduga bahkan ayahnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan dirinya setelah orang-orang itu mengungkapkan wajah mereka satu demi satu. Haha, kepala klan Gu Yuan tidak mengatakan apapun untuk menghentikan kami berdua. Dia hanya membahas beberapa hal yang berkaitan dengan klan Xiao. Xiao Yan tersenyum dan membela Gu Yuan. Apakah itu benar? Dia tidak membicarakan masalah di antara kita. Sun Er sedikit terkejut. Jelas, dia merasa sangat terkejut. Xiao Yan menggosok hidungnya. Dia tiba-tiba mendekati telinga halus Sun Er dan dengan lembut mengucapkan beberapa kalimat. Wajah elegan Sun Er segera berubah menjadi merah padam ketika dia mendengar suaranya yang lembut. Matanya yang cantik memotong Xiao Yan dengan cara yang indah dan tidak senang. Namun, ekspresinya sedikit santai. Gu Yuan memiliki posisi yang sangat tinggi dalam klan Gu. Bahkan jika dia menentang hubungan mereka, dia benar-benar akan berakhir dalam dilema. Dia sangat tidak mau menghadapi situasi seperti itu. Ayo kembali dulu. Xiao Yan, GG, kamu sudah memiliki salah satu tempat untuk memasuki makam surgawi. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menunggu selama 2 hari sekarang dan kita akan dapat memasukinya bersama. Sun Er dengan lembut menarik tangan Xiao Yan saat dia memberitahunya sambil tersenyum. Joy melintas di mata Xiao Yan ketika dia mendengar kata-katanya. Dia khawatir bahwa tetua dalam klan Gu akan datang dengan alasan untuk mencegahnya memasuki makam surgawi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sun Er, jelas bahwa masalah ini telah teratasi. Terima kasih banyak Sun Er. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap tangannya yang seperti batu giok hangat saat dia dengan lembut berterima kasih padanya. Dia menduga bahwa Sun Er telah membantunya lagi. Tindakannya bergegas ke klan Gu hari ini terkait dengan ini. Sun Er mengisyaratkan senyuman. Dia memutar pinggangnya yang halus dan lembut. Wajahnya berisi kemerahan cerah saat dia dengan lembut bersandar di bahu Xiao Yan. Dia menutup matanya yang cantik saat dia dengan rakus menghirup udara hangat yang membuatnya merasa santai. Kehangatan muncul di dalam hati Xiao Yan saat mempelajari orang yang ada di pelukannya. Tangannya dengan lembut bersandar pada pinggang yang halus. Pada saat yang sama, kepalanya terkubur dalam rambut hitam lembut. Setelah menghirup aroma samar, tampaknya kelelahannya berangsur-angsur menghilang. Tubuh Gu Yuan perlahan muncul di langit kosong di atas. Dia mengamati pria dan wanita itu saling berpelukan di puncak gunung dan tanpa sadar menghela nafas. Setelah itu, tubuhnya bergerak, dan dia sekali lagi menghilang. Xiao Xuan, kamu masih yang superior. Semua penderitaan tampaknya telah ditinggalkan dalam pemandangan pedesaan yang menyenangkan ini. 2 hari berlalu dengan cepat di tengah kehidupan yang tenang ini. Tak seorang pun dari klan Gu datang untuk mengganggu kelompok Xiao Yan selama 2 hari ini. Kedamaian dan ketenangan seperti ini sungguh luar biasa. Namun, keheningan ini tidak bisa bertahan lama. Ketika cahaya pagi hari ketiga tersebar dari langit, suasana yang tidak biasa mulai menyebar ke pegunungan. Bahkan kelompok Xiao Yan merasakannya. Hari ini adalah hari di mana makam surgawi akan dibuka. Sun Er berdiri di depan rumah bambu dan mengucapkan kata-kata ini kepada Xiao Yan. Xiao Yan menyeringai. Sun Er memberi isyarat dengan tangannya, dan binatang bertanduk tunggal seputih salju itu terbang keluar dari hutan pegunungan. Kelompok Xiao Yan dengan cepat memahaminya. Akhirnya, binatang bertanduk tunggal itu mengepakkan kedua sayapnya dan terbang ke timur setelah Sun Er bersiul pelan. Makam surgawi akan terbuka jauh di dalam pegunungan suci Gu. Tempat itu adalah tempat terlarang dari klan Gu. Tidak ada yang diizinkan untuk memasukinya secara normal. Itu hanya akan terbuka ketika makam surgawi dibuka. Angin sepoi-sepoi bertiup di atas punggung binatang bertanduk tunggal itu dan mengangkat rambut hitam Sun Er, yang memanjang sampai ke pinggangnya yang halus. Pada saat yang sama, dia menjelaskan banyak hal kepada kelompok Xiao Yan. Ada beberapa bahaya di dalam makam surgawi. Tak terhitung banyaknya ahli dari zaman kuno terkubur di dalamnya. Meskipun jiwa mereka telah menghilang,
energi dari saat mereka masih hidup telah berubah menjadi penampilan masa lalu mereka karena misteri makam surgawi. Energi ini dipenuhi dengan kekuatan ofensif yang sangat kuat. Selain itu, mereka juga mengetahui keterampilan Do mereka sejak mereka masih hidup. Akan sangat sulit untuk berurusan dengan mereka. Ekspresi Sun Er menjadi sedikit muram ketika dia menyebutkan bagian dalam makam surgawi. Dia berkata, oleh karena itu, jika seseorang akhirnya bertemu dengan tubuh energi yang terlalu kuat, yang terbaik adalah mencoba dan menghindarinya. Ada desas-desus bahwa beberapa ahli dengan kekuatan yang sangat besar ketika mereka masih hidup telah menghasilkan tubuh energi dengan beberapa kecerdasan. Makhluk hidup yang telah diubah dari kematian, ya. Xiao Yan berpikir keras. Kekuatan yang terlalu besar sejak orang-orang ini masih hidup dan efek misterius dari makam surgawi adalah alasan mengapa kejadian aneh seperti itu terjadi. Makam surgawi dibagi menjadi 3 tingkat. Badan energi di tingkat pertama sebagian besar adalah bintang 3 Dozuns atau lebih lemah. Mereka hanyut tanpa kesadaran dan tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Badan energi tingkat kedua berada di antara bintang 3 dan 8 Dozun. Mereka cukup merepotkan untuk dihadapi. Adapun tingkat ketiga, itu benar-benar berada di puncak kelas Dozun. Bahkan ada beberapa ahli pamungkas yang telah mencapai kelas Doseng ketika mereka masih hidup, berbicara secara normal, jarang ada orang yang menerobos ke tingkat ketiga tanpa keyakinan mutlak. Tempat itu terlalu berbahaya. Sun Er perlahan menjelaskan, makam leluhurku, Xiao Xuan, ada di tingkat ketiga. Xiao Yan bertanya, ini, dikabarkan bahwa itu adalah bagian terdalam dari tingkat ketiga. Namun, jarang ada orang yang berani memasuki tempat itu bahkan dari klan Gu kami. Sun Er menjawab tanpa daya. Ini sebenarnya sangat merepotkan. Pasti akan ada jalan ketika kita sampai di sana. Mari masuk ke makam surgawi sebelum mendiskusikan rencana kita. Xiao Yan merasa jauh lebih tenang setelah pemikiran ini melintas di hatinya. Setelah itu, dia bertanya kepada Sun Er tentang informasi yang berkaitan dengan makam surgawi. Binatang bertanduk tunggal itu secara bertahap melakukan perjalanan jauh ke dalam pegunungan sementara mereka berdua mengobrol. Kelompok Xiao Yan telah bertemu dengan beberapa orang yang bergegas ke tempat ini di sepanjang jalan. Mereka sebagian besar ahli dari 6 klan lainnya dan beberapa ahli klan Gu. Meskipun mereka telah bertemu mereka, tidak ada banyak percakapan. Hanya anggota klan dari klan Gu yang dengan hormat menyapa Sun Er dari kejauhan sebelum mereka dengan cepat pergi. Terbang berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum binatang bertanduk tunggal itu akhirnya berhenti di beberapa gunung yang curam. Pada saat ini, cukup banyak tokoh telah berkumpul di sini. Mata Xiao Yan menyapu, hanya untuk melihat cukup banyak sosok yang dikenalnya. Mata Xiao Yan tiba-tiba mengeras saat mereka menyapu pegunungan di sekitarnya. 3 sosok berjubah hitam tergantung di udara kosong di mana tatapannya membeku. Aura gelap dan dingin perlahan menyebar dari tubuh ketiganya. Hun Ya, mata Xiao Yan menyipit saat melihat ketiga orang ini. Tinju di bawah lengan bajunya perlahan diperketat. Xiao Yan GG, berhati-hatilah dengan orang yang memimpin orang-orang dari klan Hun. Dia dipanggil Hun Ya. Dikabarkan bahwa dia cukup terkenal di antara anggota generasi muda dari klan Hun, dan dia sangat sulit untuk dihadapi. Dia kemungkinan akan memasuki makam surgawi. Anda harus lebih berhati-hati jika bertemu dengannya di makam surgawi. Sun Er berbisik di samping telinga Xiao Yan. Aye, aku sudah bertemu dengannya. Xiao Yan mengangguk. Dia secara alami menyadari betapa kuatnya Hun Ya. Dari tebakannya, orang ini sepertinya sama sulitnya dengan Gu Yao. Orang-orang jenius dalam klan dengan sejarah panjang memang memiliki kekuatan sejati. Mereka tidak setingkat dengan para jenius yang tidak berguna di luar. Anggota dari klan Ling dari 8 klan tidak datang kali ini. Kelompok di tenggara itu berasal dari klan Yao. Oh, sebuah pikiran melewati hati Xiao Yan. Dia melirik ke arah yang ditunjuk Sun Er dan melihat beberapa sosok melayang di udara. Ada gambar kuali obat di dahi mereka. Seorang pria, yang memimpin orang-orang dari klan Yao, merasakan sesuatu ketika mata Xiao Yan mendarat di grup ini. Dia memiringkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan. Dia terkejut sebentar sebelum senyum tidak ramah terangkat ke wajahnya. Xiao Yan menyipitkan matanya saat melihat tatapan ini. Tampaknya orang-orang dari klan Yao berprasangka buruk padanya. Sisi timur adalah orang-orang dari klan Lei. Tuan Tua Mang Tianqi memimpin mereka dalam perjalanan ini. Namun, dia tidak akan memasuki makam surgawi.
Kebanyakan yang masuk adalah anggota dari generasi muda. Lagi pula, makam surgawi bukanlah tempat latihan yang buruk. Xiao Yan sekali lagi mengalihkan pandangannya. Dia melihat ke sekelompok orang dengan tanda kilat di dahi mereka dan mengangguk. Kamu sudah bertemu orang-orang dari klan Yan. Di sisi barat adalah orang-orang dari klan Si. Karena garis keturunan mereka, tubuh fisik mereka sangat menakutkan. Mereka bisa dibandingkan dengan beberapa binatang ajaib teratas di dunia binatang ajaib. Xiao Yan berbelok ke barat. Sekelompok individu putih keabu-abuan berdiri di sana. Sebuah batu besar ditato di dahi mereka. Ini semua orang yang akan memasuki makam surgawi kali ini. Selain klan Gu, yang menjaga makam surgawi, klan lain masing-masing hanya memiliki 2 tempat. Sun Er tersenyum saat dia berbicara. Xiao Yan perlahan mengangguk. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan seluruh tempat ini bergetar. Aura kuno yang luas perlahan menyebar dari ruang kosong. Semua orang yang hadir merasakan rasa hormat dan ketakutan yang melonjak dari dalam jiwa mereka ketika dihadapkan dengan aura kuno ini. Makam surgawi akan segera dibuka. Sun Er berkata dengan lembut saat dia melihat langit tiba-tiba menjadi gelap. Bang! Kata-kata Sun Er baru saja terdengar ketika suara keras yang mengejutkan dipancarkan dari ruang kosong, dan retakan spasial seluas 10.000 kaki menyebar di langit. Sekelompok cahaya perak secara bertahap muncul di tengah garis spasial ini. Akhirnya, garis itu berubah menjadi pintu spasial setinggi 1.000 kaki dengan aura kuno yang luas menyebar darinya. Ini adalah makam surgawi, ya. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri saat dia mempelajari pintu kuno yang berdiri di antara langit dan bumi. Bab 1342, memasuki makam surgawi. Pintu spasial kuno berdiri di antara langit dan bumi. Aura kuno menyebar darinya, menyebabkan jiwa semua orang bergetar. Semua orang harus menyadari aturan tentang memasuki makam surgawi. Setiap klan memiliki 2 tempat. Tidak mungkin ada lebih banyak orang yang masuk. Sosok tua Elder Tong Xuan tergantung di langit. Matanya menatap sosok manusia di sekitarnya saat dia berbicara. Semua orang sedikit mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Aturan memasuki makam surgawi selalu seperti ini. Setiap klan memiliki 2 tempat. Ini terus berlanjut bahkan sekarang. Namun, hanya klan Gu, sebagai klan yang menjaga makam surgawi, yang menerima perlakuan istimewa. Misalnya, ada 5 dari klan Gu yang bisa memasuki makam surgawi kali ini. Perlakuan istimewa semacam ini membuat klan lain sedikit cemburu. Xiao Yan GG, kita akan dipisahkan secara acak jika kita masuk secara terpisah. Oleh karena itu kita harus masuk bersama. Sun Er menoleh dan tersenyum saat berbicara dengan Xiao Yan. Iya, Xiao Yan mengangguk. Dia sangat tidak terbiasa dengan makam surgawi. Jika dia membawa Sun Er bersamanya, dia akan diselamatkan dari banyak masalah yang tidak perlu. Gemuruh. Pintu kuno yang berada di dalam celah spasial di langit tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras sementara Xiao Yan mengangguk. Pintu besar itu perlahan terbuka, membentuk celah. Sebuah cahaya menyilaukan meletus darinya dan menerangi tanah. Jika orang telah ditugaskan dengan benar, harap bersiap untuk memasuki makam surgawi. Ingat, kalian semua hanya bisa tinggal di makam surgawi selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, makam surgawi akan secara otomatis mengeluarkanmu. Penatua Tong Xuan sekali lagi berbicara dengan suara yang dalam saat dia melihat pintu kuno perlahan terbuka. 3 tahun, sekitar setengah tahun di dunia luar. Xiao Yan merenung. Ini adalah kesempatan yang cukup bagus. Makam surgawi adalah tempat pelatihan yang sangat berguna karena aliran waktu di dalamnya aneh. Jika Xiao Yan berlatih selama 3 tahun di dalamnya, kekuatannya pasti akan meningkat. Bang! Celah pintu kuno di langit semakin lebar. Ukurannya 100 kaki. Aura padat dari zaman kuno bergulir seperti kabut. Beberapa suara angin kencang tiba-tiba muncul dari dalam hutan pegunungan setelah pintu kuno terbuka. 4 sosok bergegas menuju langit dengan kecepatan seperti kilat dan memasuki pintu yang baru saja dibuka di depan banyak mata. Anggota klan Gu, Gu Zhen juga masuk. Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat keempat sosok itu. Sosok yang memimpin mereka adalah pria berpakaian hijau yang kuat, yang dirasakan Xiao Yan saat itu. Di belakang pria itu ada seorang pria berjubah perak dan seorang pria dengan penampilan kekar. Tentu saja, orang yang paling membuat Xiao Yan terkejut adalah sosok terakhir, Gu Zhen. Gu Yao tidak memilih untuk memasuki makam surgawi kali ini. Sepertinya dia melakukan retret. Oleh karena itu,
para tetua meminta Gu Zhen untuk menggantikannya. Sun Er dengan lembut menjelaskan. Sepertinya kegagalan ini merupakan pukulan besar baginya. Jika dia tidak dapat menerima kegagalan semacam ini, dia akan berhenti pada level ini. Xiao Yan dengan acuh tak acuh menggelengkan kepalanya. Ketika dia bertarung dengan orang lain, dia tidak akan putus asa jika dia kalah. Semakin kuat lawan, semakin besar keinginannya untuk menang. Dengan keadaan pikiran seseorang seperti Gu Yao, akan sangat sulit jika dia benar-benar ingin menembus kelas Douzun untuk menjadi Douzeng. Dibandingkan dengan Gu Zhen, Xiao Yan merasa pencapaian Gu Zhen akan lebih besar lagi. Bakat Gu Zhen mungkin tidak sehebat Gu Yao, tetapi karakternya adalah yang paling tenang dan acuh tak acuh di antara semua anggota generasi muda yang ditemui Xiao Yan selama bertahun-tahun. Karakter seperti ini, yang sekuat gunung, telah memberinya kemampuan yang luar biasa gigih untuk bertahan hidup. Sun Er mengangguk. Dia tersenyum manis dan bertanya, apakah kita juga akan bergerak? Xiao Yan memiringkan kepalanya. Setelah itu, dia menoleh dan menatap dokter peri kecil di belakangnya. Dia tersenyum ketika berkata, waktu yang akan saya habiskan di makam surgawi kemungkinan akan cukup lama. Anda dapat kembali ke paviliun bintang jatuh terlebih dahulu jika sesuatu terjadi. Hati-hati, dokter peri kecil mengangguk. Suaranya hangat dan lembut. Xiao Yan tersenyum. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Sun Er. Tubuh mereka bergerak, dan mereka berubah menjadi dua sosok cahaya yang dengan cepat melesat menuju pintu kuno yang besar. Mereka kemudian menghilang dalam cahaya yang kuat dari pintu besar. Anggota dari klan yang tersisa mulai bergerak satu demi satu setelah keduanya menghilang. Mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya yang terbang ke pintu besar. Setelah sosok terakhir memasuki pintu besar, riak intens tiba-tiba muncul, dan pintu perlahan menjadi ilusi di depan mata semua orang sampai menghilang. Tempat berkabut kadang-kadang memiliki beberapa cahaya api aneh yang berkedip di kejauhan. Mereka akan berkedip dan menghilang. Keheningan seperti kematian menutupi negeri asing ini. Ruang di dalam tanah yang sunyi tiba-tiba menjadi terdistorsi. Segera, dua sosok, berpegangan tangan, perlahan keluar dari ruang dan muncul. Douqi di dalam tubuh mereka beredar saat mata mereka dengan hati-hati mengamati sekeliling mereka. Ini adalah makam surgawi. Xiao Yan menghela nafas lega setelah gagal mendeteksi situasi yang tidak terduga. Dia ingin tahu mengamati sekelilingnya saat dia bertanya. Iya, Sun Er tersenyum dan mengangguk. Yang lain telah diangkut ke tempat lain. Makam surgawi ini sangat luas. Sulit untuk mengatakan apakah mereka akan bertemu orang lain atau tidak. Ada energi yang sangat kaya. Itu bahkan lebih kuat dari energi alam Gu. Xiao Yan meraih udara berkabut di depannya. Dia terkejut menemukan bahwa energi alami yang terkandung di dalam udara sangat padat, dan kemurniannya jauh melebihi harapannya. Sun Er tersenyum manis. Dia memiringkan kepalanya, menatap Xiao Yan, dan bertanya, ke level mana Xiao Yan GG ingin pergi? Jika memungkinkan, saya ingin pergi ke makam leluhur Xiao Xuan di tingkat ketiga makam surgawi. Namun, tempat itu terlalu berbahaya. Kami tidak terburu-buru sekarang. Lagi pula, kita punya 3 tahun. Xiao Yan merenung sejenak sebelum menjawab. Sun Er tidak tampak terkejut dengan jawaban Xiao Yan. Dia menyadari karakternya. Setelah datang ke sini, wajar saja jika dia tidak akan menyerah pada makam Xiao Xuan. Ayo bergerak. Makam surgawi sangat besar. Kita harus bergegas ke tingkat kedua dulu. Berdasarkan perkiraan saya, itu akan memakan waktu sekitar 4 bulan atau lebih. Karena tekanan energi di dalam makam surgawi ini, kami tidak dapat terbang lama. Oleh karena itu, kita harus menghabiskan sebagian besar waktu untuk berjalan. Sun Er berbicara sambil tersenyum. Matanya yang cantik mendarat di Xiao Yan saat dia berkata, ketika kita mencapai pintu masuk tingkat kedua, Xiao Yan GG mungkin mencapai puncak bintang 5 Douzun. Tentu saja, jika Anda beruntung, bukan tidak mungkin untuk mencapai bintang ke-6. Oh. Begitu cepat, Xiao Yan terkejut. Sun Er tertawa pelan. Dia menoleh, dan matanya yang cantik menatap udara berkabut di sebelah kanannya. Tangannya perlahan terangkat sebelum dia tiba-tiba mengepalkannya. Energi dengan cepat diaglomerasi ketika Sun Er mengepalkan tangannya. Dalam sekejap mata, kabut di sana benar-benar tersebar. Tubuh ilusi samar-samar muncul di depan mata Xiao Yan. Ini adalah tubuh energi. Xiao Yan terkejut saat melihat sosok ilusi ini. Dia belum mendeteksi pendekatan hal ini.
mereka bisa mengandalkan kabut energi untuk menyembunyikan diri. Mereka diam-diam akan mendekati kita dan kemudian melancarkan serangan. Sun Er tersenyum dan mengangguk. Dia menjentikkan jarinya dan sosok ilusi itu tiba-tiba menjadi terdistorsi. Sebuah engah terdengar dan sosok itu meledak. Sekelompok cahaya seukuran ibu jari dengan cepat bergegas ke Sun Er sebelum dia meraihnya. Ini adalah inti energi. Ini menyimpan energi yang sangat murni, dan itu adalah hal yang sangat bergizi yang telah saya sebutkan. Sun Er membuka tangannya dan kristal seukuran ibu jari berbentuk belah ketupat muncul di telapak tangannya. Itu bersinar dengan kabut energi yang sangat kaya. Biasanya, inti energi di dalam makam surgawi dibagi menjadi 9 tingkatan. Energi yang terkandung dalam inti di tanganku baru mencapai kelas 2. Itu tidak dianggap sangat baik. Inti energi tingkat tinggi itu semuanya berada di bagian terdalam dari tingkat pertama atau tingkat yang lebih rendah. Nah, Xiaoyan GG, kenapa kamu tidak mencobanya dulu? Pegang di telapak tangan Anda dan gunakan metode Qi Anda untuk menyerapnya. Sun Er menjentikkan jarinya saat dia berbicara. Dia menembak inti energi ke arah Xiaoyan. Xiaoyan menerima inti energi dan dengan penasaran memainkannya. Setelah itu, dia melakukan apa yang dikatakan Sun Er. Dia meraih inti energi di tangannya dan mengedarkan metode Qi-nya. Mengikuti peredaran mantra api, Xiaoyan tiba-tiba merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Dia terpana merasakan gelombang demi gelombang energi murni yang hangat melonjak keluar dari inti energi seperti air banjir. Setelah itu, energi melonjak di sekitar tubuh Xiaoyan. Dia bersukacita karena dia hampir tidak perlu memperbaiki energi ini. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengedarkannya di dalam pembuluh darahnya, dan energi itu disimpan di anggota badan dan tulangnya. Akhirnya, itu memasuki otot, tulang, dan selnya. Cara meresap menyebabkan Xiaoyan merasakan energi yang berangsur-angsur menguat di dalam tubuhnya. Sungguh hal yang misterius. Bahkan lebih halus untuk menyerapnya daripada pil obat biasa, tidak heran bahkan klan Gu, klan Hun, dan faksi-faksi pamungkas ini sangat menghormatinya. Ini adalah tempat harta karun yang misterius. Xiaoyan membuka tangannya setelah kelompok energi terakhir memasuki tubuhnya, dan inti energi telah berubah menjadi debu. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Jika tidak sulit untuk mendapatkan inti energi seperti itu, bukan tidak mungkin baginya untuk maju ke Dozun Bintang 6 dalam waktu 4 bulan. Sun Er tersenyum saat melihat keterkejutan di wajah Xiaoyan. Dia meletakkan tangannya di belakangnya, dan jari-jari kakinya ditekan ke tanah. Tubuhnya yang indah tampak seperti kupu-kupu saat dia dengan anggun melayang ke depan. Tawa jernih yang manis menyebar dengan lembut. Xiaoyan GG, ayo pergi. Mengapa kita tidak bermain game? Siapa yang bisa mendapatkan lebih banyak inti energi selama 3 tahun ini? Xiaoyan tersenyum, melangkah maju, dan dengan cepat mengikuti. Dia sangat ingin tahu seberapa kuat dia akan tumbuh selama 3 tahun ini. Bab 1343, pelatihan pahit lampu neon melayang di atas tanah berkabut. Sekilas, sepertinya seluruh dunia diselimuti keheningan yang mematikan. Bahkan tidak ada kekuatan hidup sedikit pun yang hadir. Keheningan yang mati ini tetap untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Tiba-tiba, suara angin kencang yang rendah dan dalam muncul. Teriakan pelan bercampur di dalamnya. Suara itu mengikuti kabut dan menembusnya. Jika mata seseorang mengikuti arah dari mana suara itu berasal, seseorang akan dapat melihat 2 sosok kabur. Hanya setelah diperiksa lebih dekat, seseorang akan menemukan 10 sosok ilusi di sekitar kedua orang itu. Sosok-sosok ini memiliki rongga mata kosong yang melayang-layang. Meskipun tidak ada mata, kecepatan dan kekuatan sosok energi ini tidak melemah sedikitpun. Energi agung melonjak ketika mereka menyerang. Beberapa batu besar di tanah hancur. Hei, serang! Xiaoyan tanpa sadar tertawa saat dia melihat tubuh energi di sekitarnya. Setelah itu, dia berteriak keras. Sosok Xiaoyan bergegas pergi hampir seketika setelah teriakannya yang nyaring terdengar. Pada saat yang sama, sosok cantik juga muncul dari tempat lain di samping Xiaoyan. Cahaya keemasan dilepaskan dari tangannya, dan itu menabrak banyak tubuh energi dengan kecepatan seperti kilat. Ledakan yang dalam menyebar ke seluruh area. Bahkan kabut tebal pun menjadi jauh lebih tipis. Ledakan semacam ini berlanjut sesaat sebelum dengan cepat berhenti. 2 sosok sekali lagi muncul bersama. Mereka saling bertukar pandang dan tertawa. 5 potong. Xiaoyan membuka telapak tangannya.
5 inti energi seukuran ibu jari muncul di dalamnya. Mereka memancarkan energi yang padat. 6 buah. Sun Er juga mengulurkan tangannya yang seperti batu giok putih. 6 inti energi serupa muncul di telapak tangannya. Sun Er menutup mulutnya dan tertawa pelan saat melihat perbedaannya. Dia berkata dengan suara yang indah, "Xiao Yan GG, saya telah menang lagi kali ini." Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Meskipun kekuatan badan energi ini berada di kelas Douzun Bintang 2, berurusan dengan 5 dari mereka pada saat yang sama sudah menjadi batasnya. Jika ada lagi, dia harus menggunakan skill Dou. Jika mereka terus bersaing seperti ini, dia tidak dapat menandingi Sun Er. Serap inti energi terlebih dahulu. Aku akan berjaga-jaga. Sun Er menempatkan semua inti energi di tangan Xiao Yan saat dia memerintahkannya. Xiao Yan mengambil inti energi ke tangannya tanpa menolaknya. Dia sadar bahwa dia sangat tertekan untuk meningkatkan kekuatannya. Karenanya, dia tidak mengucapkan penolakan yang sia-sia. Dia menerima inti energi dan dengan cepat duduk. Metode Qi-nya diedarkan dan gelombang demi gelombang energi yang kaya melonjak dari inti energi. Itu tampak seperti kabut tebal yang membungkus Xiao Yan dan mengalir ke tubuhnya seperti naga udara, mengikuti napasnya. Sun Er tersenyum saat melihat Xiao Yan menyerap energinya. Dia dengan lembut duduk di samping Xiao Yan, dan tangannya membelah rambut hitam di depan dahinya. Sudah hampir 2 bulan sejak mereka memasuki makam surgawi. Selama 2 bulan ini, mereka berdua terus berjalan melalui tanah yang luas ini. Setiap badan energi yang mereka temui di sepanjang jalan akan berubah menjadi inti energi dan akan muncul di tangan mereka. Oleh karena itu, keuntungan yang mereka peroleh selama 2 bulan ini cukup kaya, tetapi mereka merasa agak menyesal karena tubuh energinya tidak terlalu kuat. Inti energi yang mereka peroleh hanya tampak seperti kelas 2 atau kelas 3. Inti energi ini masih sedikit berguna. Ketika Xiao Yan menyerap lebih banyak inti energi, efeknya tampaknya menjadi sedikit lebih buruk. Baru sekarang dia mengerti bahwa jika seseorang menyerap terlalu banyak energi ini, tubuhnya akan membentuk resistensi terhadapnya. Namun, resistensi ini jauh lebih lemah daripada apa yang terbentuk terhadap pil obat. Dunia yang tenang ini sangat bermanfaat untuk dilatih. Namun, seseorang harus menanggung kebodohan yang berkali-kali lebih besar daripada dunia luar. Untungnya, Xiao Yan dan Sun Er menemani satu sama lain, jadi hari-hari mungkin tampak membosankan, tetapi ada keaktifan tambahan. Penyerapan inti energi Xiao Yan tidak berlangsung lama sebelum matanya perlahan terbuka. Dia menghirup udara dalam-dalam, dan energi yang tersisa di sekitarnya berubah menjadi sekelompok udara yang ditelan ke perutnya. Bagaimana itu? Sun Er meregangkan pinggangnya yang malas setelah melihat Xiao Yan menyelesaikan penyerapannya. Lekuk tubuhnya yang cantik benar-benar terekspos, dan nada suaranya mengandung kemalasan yang menggoda. Sudah ada peningkatan, namun, saya masih jauh dari tingkat bintang 6. Sepertinya kita harus menemukan beberapa inti energi tingkat tinggi. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia berbicara. Kita sudah mendekati bagian tengah dari tingkat pertama. Tubuh energi mulai sekarang secara bertahap akan menjadi lebih kuat. Jika kita beruntung, kita bahkan mungkin bisa bertemu tubuh energi dengan kekuatan Douzun bintang 6 atau lebih tinggi. Inti energi di dalam tubuh mereka paling cocok untukmu. Sun Er tersenyum manis saat dia menjelaskan situasinya. Senyumnya yang mempesona menyebabkan iritasi yang muncul di dalam tubuh Xiao Yan menghilang dengan tenang. Seberapa jauh ke tingkat kedua? Seharusnya butuh 1 bulan atau lebih. Makam surgawi memiliki 3 tingkat. Tingkat pertama adalah yang paling luas. 2 level berikutnya sedikit lebih baik. Namun, bahayanya juga akan meningkat. Sun Er menjawab, masih ada 1 bulan lagi, iya. Xiao Yan merenung. Dia mengangguk dan berdiri. Dia melihat ke cakrawala dan tersenyum ketika dia berkata, kalau begitu, mari kita lanjutkan perjalanan. Aku ingin tahu seperti apa orang-orang itu sekarang. Mereka yang bisa memasuki makam surgawi semuanya adalah individu yang sangat kuat di dalam klan. Mereka juga memahami makam surgawi dengan cukup baik. Kecuali mereka akhirnya memprovokasi keberadaan yang sangat kuat, tidak ada yang akan terjadi pada mereka. Terlebih lagi, keberadaan yang telah mencapai level itu akan jarang ditemukan di level pertama. Ayo pergi, Xiao Yan mengangguk. Setelah itu, dia melambaikan tangannya yang besar, maju selangkah, dan dengan cepat menuju ke bagian terdalam makam surgawi. Sun Er tersenyum dan mengikuti di belakangnya.
Meskipun dunia ini membosankan, setiap tempat yang membosankan akan menjadi sangat hangat ketika dia bisa bersamanya. Makam surgawi yang luas dipenuhi dengan kabut energi yang padat. Di bawah tekanan energi ini, apapun yang terbang akan merasakan tubuh mereka tumbuh seberat gunung. Seseorang akan merasa sangat lelah setelah terbang untuk waktu yang singkat. Dengan demikian, makam surgawi muncul tanpa akhir. Dunia di makam surgawi sangat sunyi dan tidak menarik. Namun, tidak ada orang biasa-biasa saja yang bisa memasuki tempat misterius ini. Orang-orang yang bisa masuk menonjol dari banyak jenius dalam klan mereka. Mereka tidak hanya memiliki kekuatan yang kuat, bahkan karakter mereka juga cukup keras. Meskipun kebodohan ini sedikit menjijikkan bagi mereka, itu masih dalam kemampuan mereka untuk bertahan. Di bawah kebodohan semacam ini, tampaknya konsep waktu menjadi jauh lebih lemah. Oleh karena itu, Xiao Yan dan Sun Er tidak bisa tidak merasa sedikit terkejut ketika mereka melihat dinding energi di ujung pandangan mereka setelah mereka menghabiskan 4 bulan melintasi makam surgawi yang luas. Apakah ini pintu masuk ke tingkat kedua? Xiao Yan bertanya dengan suara yang sedikit terkejut setelah melihat dinding cahaya energi, yang sepertinya mengalir turun dari tepi langit. Perasaan lelah bepergian menyebar dari Xiao Yan. Rambut hitamnya menjadi sedikit lebih panjang, dan wajahnya tampak sedikit lebih kurus. Namun, matanya yang hitam pekat berisi kilatan cahaya yang berkedip-kedip. Sejak Xiao Yan dan Sun Er memasuki bagian terdalam dari tingkat pertama, mereka harus menghadapi serangan dari beberapa badan energi yang kuat. Xiao Yan adalah orang yang telah menangani sebagian besar serangan ini karena Xiao Yan hanya bisa menghentikan intervensi Sun Er setelah melihatnya menghancurkan tubuh energi bintang 6 Douzun dengan cara yang cepat dan sederhana. Level pertama tidak menimbulkan banyak ancaman baginya, dan itu tidak akan banyak berpengaruh pada pelatihannya. Namun, itu berbeda untuk Xiao Yan. Dia hanya bintang 5 Douzun. Jika dia tidak menggunakan keterampilan Dou apapun, dia akan mendapatkan manfaat dari bertukar pukulan dengan badan energi Douzun bintang 6 itu. Tentu saja, ini hanya sementara. Setelah berapa kali mereka bertarung meningkat, Xiao Yan menjadi akrab dengan tubuh energi ini. Oleh karena itu, waktu pertarungan telah dikurangi dari selusin pertukaran plus menjadi kurang dari 10 pertukaran. Beberapa dari tubuh energi bintang 6 yang lebih lemah ditangani oleh Xiao Yan dalam 3 pertukaran. Xiao Yan GG, kamu saat ini berada di puncak bintang kelima dan akan segera menembus ke tingkat bintang ke-6. Saya sarankan Anda melakukan terobosan sebelum memasuki level kedua. Jika tidak, Dou Qi di dalam tubuh Anda tidak akan stabil jika sudah penuh. Apalagi level kedua lebih berbahaya daripada yang pertama. Seseorang tidak dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa jika seseorang naik level di sana. Sun Er melihat tirai cahaya energi yang sangat besar di kejauhan sebelum memutar kepalanya. Dia tersenyum saat dia memberi Xiao Yan saran. Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah mendengar kata-katanya. Akhirnya, dia mengangguk. Setelah berlatih selama 4 bulan di makam surgawi dan menelan ribuan inti energi, Dou Qi di dalam tubuhnya berada dalam kondisi penuh. Dia akan dapat melakukan terobosan ke bintang ke-6 kapan saja. Namun, aura seseorang akan berakhir tidak stabil ketika naik level, dan tidak cocok untuk tinggal di tempat seperti itu. Kemajuan antar level di kelas Douzun membutuhkan terlalu banyak energi. Energi yang telah saya serap selama 4 bulan ini adalah sesuatu yang tidak akan bisa saya dapatkan di dunia luar bahkan setelah 1 tahun penuh. Energi ini hampir tidak mencapai persyaratan untuk terobosan. Aku ingin tahu energi menakutkan macam apa yang dibutuhkan seseorang untuk menembus bintang ke-6 ke bintang ke-7, Xiao Yan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Dia dengan cepat memusatkan pikirannya, menoleh ke Sun Er, dan berkata, kalau begitu, aku harus memintamu untuk menjagaku lagi. Sun Er tersenyum dan mengangguk. Xiao Yan menyapu matanya ke sekelilingnya ketika dia melihatnya mengangguk. Tubuhnya melompat ke atas batu besar. Setelah itu, dia dengan cepat duduk. Dia memasuki kondisi pelatihannya dan sekelompok Dou Qi mulai menyebar secara bertahap dari tubuhnya. Itu menutupi area dalam radius 100 meter. Setelah Xiao Yan memejamkan mata dan mencoba menerobos, jari kaki Sun Er menekan tanah. Tubuhnya melayang ke sebuah batu besar. Matanya tertutup dan aktivitas dalam radius 1000 kaki ditangkap di dalam hatinya. Setelah keheningan keduanya, tanah sekali lagi menjadi benar-benar sunyi. Setelah keheningan yang mati ini berlanjut selama sekitar 2 jam, angin yang gelap dan dingin tiba-tiba menyerbu.
Sun Er di atas batu besar tiba-tiba membuka matanya ketika angin gelap dan dingin ini muncul. Wajahnya sedingin es saat dia melihat ke langit di utara. Dia berbicara dengan suara acuh tak acuh, "Karena kamu di sini, mengapa kamu harus terus bersembunyi? Apakah anggota klan Hun saat ini menjadi seburuk ini? Haha, kamu layak memiliki garis keturunan surgawi dari klan Gu." Persepsi seperti itu memang terpuji. Ruang di kejauhan berfluktuasi setelah suara dingin Sun Er terdengar. Segera, dua sosok berjubah hitam perlahan melangkah di udara dan tiba. Aura gelap dan padat perlahan menyebar dari mereka. Bab 1344, Hun Ya, Hun Li. Dua sosok berjubah hitam melangkah melalui ruang kosong. Setelah itu, mereka perlahan-lahan mendarat tidak jauh dari Sun Er. Pemimpin mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah putih pucat muda. "Itu Hun Ya dari klan Hun. Hun Ya, kamu benar-benar berani." Mata Sun Er sedingin es saat dia menatap Hun Ya dan perlahan berteriak padanya. "Haha, apa yang harus ditakuti? Status Anda tidak menimbulkan penghalang sedikit pun bagi saya. Sebenarnya, saya benar-benar ingin tahu keributan seperti apa yang akan terjadi di dalam klan Gu jika Anda, seorang anggota klan dengan garis keturunan dewa, mengalami kecelakaan." Hun Ya tertawa, suaranya dipenuhi dengan rasa dingin yang gelap. "Dengan keahlianmu," api emas perlahan menari dalam suara Sun Er saat dia bertanya dengan tenang. "Aku tahu akan sulit untuk berurusan denganmu. Oleh karena itu, targetku kali ini bukanlah kamu, melainkan dia." Hun Ya tersenyum. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah Xiao Yan, yang menerobos dengan mata tertutup. Dia tertawa dengan suara dingin, "Sebenarnya 1 bulan yang lalu, aku merasakan kalian berdua melalui mata spiritualku. Namun, saya tidak menemukan peluang bagus untuk menyerang. Untungnya, kesempatan seperti itu akhirnya tiba." Sun Er tertawa dingin, "Kamu bisa datang dan mencoba. Sesuai keinginan kamu." Hun Ya tersenyum. Sebuah busur dingin diangkat ke wajahnya yang pucat. "Hun Li, serang bersama dan bunuh dia." "Dipahami." Orang berjubah hitam di samping Hun Ya mengangguk ketika dia mendengar perintah ini. Dia melepas dupeng di kepalanya, memperlihatkan wajah penuh bekas luka. Sepasang mata acuh tak acuh dan tanpa emosi menatap Sun Er dari jarak yang cukup dekat. Tidak ada sedikit pun riak di dalamnya karena penampilan Sun Er yang sangat cantik. "Sepertinya Nona Sun Er pernah mendengar tentang Hun Li, kan? Haha, cukup banyak ahli dari klan Gu telah mati di tangannya selama perkelahian tersembunyi antara klan Gu dan klan Hun selama tahun-tahun ini. Tentu saja, luka di tubuhnya itu dianugerahkan oleh orang-orang itu." Hun Ya tersenyum sambil menatap Sun Er dan berkata, "Aku sadar bahwa kekuatanmu sangat hebat. Namun, saya ingin melihat apakah Anda dapat memblokir 2 bintang 8 Dozuns ketika mereka menyerang bersama." Wajah Sun Er tanpa riak, tampak seperti sumur tua. Dia tidak menunjukkan sedikit pun emosi yang tidak biasa karena kata-kata Hun Ya. Dia perlahan berdiri dari batu besar. Api emas berlama-lama di matanya. Bang! Pria bernama Hun Li itu menghentakkan kakinya ke tanah saat mata Sun Er dipenuhi dengan nyala api kemasan. Tubuhnya muncul di depan Sun Er dengan kecepatan seperti kilat. Tinjunya, yang berisi aura dingin yang pekat, menghantam leher Sun Er tanpa gerakan apapun. Mata Sun Er menjadi dingin saat Hun Li menyerang. Tangannya menembus ruang kosong dengan kecepatan seperti kilat, dan dia mengepalkan tinjunya tepat seperti yang telah dilempar ke depan. Bang! Tinju dan telapak tangan bertabrakan. Angin yang menakutkan menyebabkan batu-batu besar di bawah kaki mereka meledak dengan keras. Tubuh Hun Li terhuyung 2 langkah ke belakang. Meskipun dia dalam posisi yang kurang menguntungkan, Hun Li tidak marah. Senyum abnormal muncul di wajahnya. Tubuhnya berkelebat, dan dia sekali lagi menerkam ke depan dengan cara yang gila. Angin yang menakutkan mengguncang seluruh area sampai dengan cepat mulai terdistorsi. Menghadapi serangan ganas Hun Li, kaki Sun Er tiba-tiba menunjukkan gerakan kaki yang misterius. Dia dengan mudah menghindari angin palem yang tajam itu. Setiap kali tangannya yang lemah mengenai tubuh Hun Li, dia akan gemetar hebat. Hun Li tampaknya menyerang di medan pertempuran. Namun, ritmenya jelas dikendalikan oleh Sun Er. Itu seperti banteng yang mengamuk sedang mencoba menyerang kupu-kupu yang menari. Itu mungkin tampak garang, tetapi itu tidak menimbulkan banyak ancaman. Sun Er sekali lagi memaksa Hun Li kembali dengan telapak tangannya. Tubuhnya tiba-tiba berbalik, dan dia mengepalkan tangannya. Api emas berubah menjadi cambuk api yang keluar dari lengan bajunya.
Ruang berfluktuasi saat cambuk api emas ditembakkan. Rantai hitam pekat yang berisi aura pembunuh gelap ditembakkan dari ruang kosong seperti ular berbisa. Itu sangat bertabrakan dengan cambuk api. Suara mendesis yang menusuk telinga meletus. Hihi, kamu memang layak menjadi seseorang yang memiliki garis keturunan dewa. Indramu setajam ini. Sosok Hunya muncul di ujung rantai hitam pekat. Dia dengan dingin tertawa sambil melebarkan mulutnya. Seekor naga hitam besar melonjak keluar. Naga ini disertai dengan auman naga yang memekakkan telinga. Itu merobek udara dan dengan kejam menyerang Sun Er. Jika seseorang mengamati pemandangan itu dengan cermat, seseorang mungkin menemukan bahwa naga hitam pekat ini dibentuk oleh banyak jiwa. Raungan naga yang tajam terpancar dari banyak pekikan menyedihkan. Trik kotor. Mata Sun Er menjadi dingin saat dia melihat rantai hitam pekat itu mengalir deras. Dia baru saja akan menyerang ketika angin yang sangat ganas tiba-tiba ditransmisikan dari belakangnya. Bahkan tanpa berbalik, dia menyadari bahwa Hun Li telah menyerang lagi. Bahkan Sun Er akhirnya mengernyitkan alisnya ketika berhadapan dengan dua ahli Douzun bintang 8. Jari-jari kakinya menekan tanah, dan tubuhnya melayang ke udara. Setelah itu, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Api emas pekat tiba-tiba melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Itu berubah menjadi tangan api berukuran 100 meter yang meraih naga hitam gelap yang sangat besar. Bang! Tangan api emas meraih naga hitam gelap. Suhu yang menakutkan mengubah jiwa-jiwa menjadi tidak ada apa-apa sebelum jeritan menyedihkan mereka bisa dipancarkan. Angin tajam dari belakangnya tiba setelah dia menghancurkan naga jiwa hitam. Tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat sebelum menghancurkannya di belakangnya bahkan tanpa menoleh. Bang! Keduanya bertabrakan. Angin yang menakutkan menyapu langit seperti badai. Kabut energi yang kaya dalam radius 1000 kaki telah menjadi lebih tipis sebagai hasilnya. Jarak pandang di dalam kabut menjadi jauh lebih baik. Mengerang. Sebuah erangan teredam dipancarkan dari tenggorokan Hun Li ketika angin menyapu. Kakinya terhuyung-huyung ke belakang melalui udara kosong. Wajah penuh bekas luka yang menakutkan dan ganas itu menunjukkan kepucatan samar di atasnya. Meskipun Hun Li dipaksa mundur, kaki Sun Er terguncang sampai dia mundur setengah langkah. Perasaan mati rasa sedikit muncul di tangannya. Hun Li ini jelas bukan karakter yang sederhana. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memaksanya kembali. Hunya, sepertinya kalian berdua tidak ingin meninggalkan alam Gu hidup-hidup. Sun Er mengepalkan tangannya. Matanya yang sedingin es mendarat di Hunya saat dia dengan dingin berteriak. Hihi. Nona Sun Er tidak perlu khawatir. Hunya tertawa dengan suara gelap. Matanya tiba-tiba melirik ke bawah. Xiao Yan duduk di bawahnya. Fluktuasi Doqi di sekitarnya menjadi lebih intens. Kita tidak akan bisa membunuh Sun Er dalam waktu singkat. Sepertinya kita hanya bisa membunuh Xiao Yan. Setelah mengalami pertukaran ini, Hunya telah memperoleh pemahaman tentang kekuatan Sun Er. Dia mengerti bahwa bahkan jika dia dan Hun Li bergandengan tangan, mereka bisa bertarung dengan Sun Er, tetapi mereka tidak akan bisa melukai atau membunuhnya secara serius. Namun, Xiao Yan saat ini dalam kondisi di mana dia mengalami terobosan. Jika dia berhasil melakukannya, mereka akan berakhir dengan beberapa masalah. Meskipun Xiao Yan hanya menjadi Douzun bintang 6, Hunya, yang telah menyaksikan pertempuran antara Xiao Yan dan Gu Yao saat itu, mengerti bahwa kekuatan bertarung Xiao Yan jauh melebihi kekuatan permukaannya. Hun Li, pergi dan bunuh Xiao Yan. Aku akan menghentikannya. Ekspresi Sun Er akhirnya berubah ketika dia mendengar tangisan Hunya. Sosoknya yang cantik melintas saat dia dengan cepat bergegas menuju Xiao Yan. Namun, dia belum pergi jauh ketika angin bersiul meletus di belakangnya. Sun Er menoleh untuk melihat rantai hitam tajam yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arahnya seperti badai. Masing-masing rantai ini memiliki kekuatan untuk dengan mudah menembus pertahanan elit Douzun. Ketika sejumlah dari mereka berkumpul, bahkan Sun Er tidak dapat bertindak seolah-olah dia tidak melihat apa-apa. Hunya, jika kamu berani menyakitinya, makam surgawi ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhirmu. Sun Er hanya bisa membalikkan tubuhnya saat menghadapi serangan ganas Hunya. Api emas tersapu, dan rantai itu hancur di tengah beberapa suara dentang. Wanita ini, kekuatan yang luar biasa. Jika itu pertarungan 1 lawan 1, aku benar-benar bukan tandingannya. Ekspresi Hunya berubah saat dia melihat rantai hitam pekat itu pecah dalam sekejap. Dia mengalihkan pandangannya,
dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Hun Li dengan cepat bergegas ke batu besar tempat Xiao Yan berlatih saat ini. Tindakan Hun Li juga ditemukan oleh Sun Er. Aura pembunuh yang padat melonjak dari matanya. Lengan bajunya bergetar dan tombak emas panjang yang berisi energi yang sangat menakutkan tiba-tiba melesat keluar. Itu tanpa ampun menembak Hun Ya. Namun, Hun Ya tanpa ekspresi saat menghadapi serangan ganas Sun Er. Sepertinya dia tidak merasakannya. Tinjunya, yang tertutup kabut dingin yang tebal, menghantam kepala Xiao Yan tanpa ragu-ragu. Seolah-olah dia ingin mengambil nyawa Xiao Yan bahkan jika dia akhirnya terluka parah oleh Sun Er. Bahkan wajah Sun Er tiba-tiba menjadi pucat ketika dia melihat pemandangan ini. Kegilaan yang menusuk tulang meletus dari dalam matanya. Ketika kegilaan ini muncul dari dalam mata Sun Er, Xiao Yan, yang duduk di atas batu besar, tiba-tiba membuka matanya. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Tangan kanannya menghantam Hun Li, yang berada dalam jarak dekat, dengan kecepatan seperti kilat. Telapak tangan penciptaan surga hebat. Saat telapak tangan dilempar keluar, bola cahaya hitam gelap yang mengerikan mulai mengembang dengan kecepatan seperti kilat. Pada saat ini, mata Hun Li yang tampak ganas akhirnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Bab 1345, maju ke bintang 6. Bola cahaya hitam pekat itu seperti lubang hitam misterius yang dengan cepat menyebar dari telapak tangan Xiao Yan. Dalam sekejap mata, tanpa ampun bertabrakan dengan Hun Li, yang berada di dekat. Sungguh pembalasan yang menakutkan oleh bocah ini. Ekspresi terkejut melintas di mata Hun Li saat dia melihat lubang hitam membesar dengan cepat di matanya. Mengingat kekuatan Xiao Yan, mustahil baginya untuk memblokir serangan Hun Li bahkan setelah bangun tidur. Namun, Hun Li tidak menyangka orang ini tanpa ragu melepaskan skill Dou yang kuat saat dia membuka matanya. Ketika lubang hitam melakukan kontak dengan tubuh Hun Li, tubuhnya memancarkan gelombang demi gelombang kabut hitam pekat Doqi. Namun, itu tidak mengikisnya dan menyebabkan tubuhnya menghilang seperti hantu tua Zai Xing. Jelas, kekuatan Hun Li jauh melebihi hantu tua Zai Xing. Huff, mata Xiao Yan menjadi dingin ketika dia merasakan bola cahaya menemui beberapa perlawanan. Doqi mulai melonjak dari tubuhnya ke segala arah sebelum mengalir ke bola cahaya hitam gelap. Desis-mendesis. Setelah Doqi mengalir, lengan baju Hun Ya pecah dengan suara robekan. Tetesan darah kental merembes dari lengannya. Tetesan darah ini bergulir ke bawah sebelum berubah menjadi garis yang terus jatuh ke tanah. Ekspresi Hun Li berubah ketika dia merasakan kekuatan sobek menakutkan yang menyebar dari lingkaran cahaya. Dia bisa merasakan energi di dalam bola cahaya menjadi lebih kuat. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan mampu bertahan dan beberapa luka serius akan terjadi. Ledakan jiwa. Sebuah kebrutalan melintas di mata Hun Li ketika pikiran ini muncul di hatinya. Kabut hitam pekat terus melonjak dari telapak tangannya. Akhirnya, banyak tubuh spiritual yang kuat meledak di tengah gelombang pekikan tajam yang menyedihkan. Energi yang menakutkan meledak pada saat ini dan dengan paksa menghentikan kecepatan di mana cahaya hitam itu dikeluarkan. Dengan bantuan kekuatan reaksi dari ledakan jiwa, tubuh Hun Li dengan cepat ditarik kembali. Dia memang layak menjadi ahli klan Hun. Ekspresi muram melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat bahwa orang ini memblokir Great Heaven Creation Palm. Tapi telapak tangan kanannya menghantam udara kosong dengan tiba-tiba. Bang! Setelah telapak tangan Xiao Yan jatuh, bola cahaya hitam, yang telah diblokir oleh ledakan jiwa, mengeluarkan ledakan sebelum terus berkembang. Itu menyusul Hun Ya yang mundur dengan cepat dengan kecepatan seperti kilat. Bola cahaya dengan kejam bertabrakan dengan tubuhnya. Greg, darah dan Doqi dalam tubuh Hun Li bergejolak setelah menderita serangan ganas ini. Organ-organnya tampak terguncang hingga posisinya tergeser. Seteguk darah merah segar dimuntahkan. Tubuhnya terbang ke kejauhan seperti layang-layang yang talinya putus. Karena kamu sudah menyerang, kamu harus meninggalkan hidupmu. Sun Er dikejutkan oleh adegan yang terjadi dalam sepersekian detik. Hatinya menghela nafas lega setelah melihat bahwa Xiao Yan baik-baik saja. Matanya yang cantik melirik Hun Li, yang telah terbang kembali setelah terluka. Keinginan membunuh di hatinya tiba-tiba melonjak. Dengan jabat tangannya, tombak panjang dengan api emas di atasnya menembus ruang kosong dengan kecepatan kilat. Itu tanpa ampun bergegas menuju kepala Hun Li. Sun Er sangat kejam. Pada saat ini, Hun Li benar-benar kelelahan. Apalagi tubuhnya ada di udara. Tidak mungkin baginya untuk menghindari serangannya. Oleh karena itu,
dia hanya bisa menyaksikan tombak emas dengan kejam menembak ke arah kepalanya. Bang! Ketika tombak emas hendak mengenai kepala Hun Li, tiba-tiba angin bertiup. Itu sangat menghantam tubuh Hun Li. Dengan dorongan dari kekuatan ini, tubuh Hun Li bergeser sedikit. Alih-alih kepalanya, bahunya akhirnya menerima serangan. Engah! Tombak emas dengan kejam menembak ke bahu Hun Li. Kekuatannya yang menakutkan menembus bahunya. Tubuh Hun Li terbang karena tombak panjang itu. Itu dengan keras dipaku ke tanah. Tanah dalam jarak 1000 kaki runtuh dan menjadi setengah meter. Angin yang menakutkan menyebar dari tempat tanah runtuh. Sosok hitam gelap melintas dan tiba dengan cara seperti hantu. Kesuraman melintas di wajah Hun Ya ketika dia melihat tubuh Hun Li yang berlumuran darah. Luka seukuran mulut yang memperlihatkan tulang Hun Li muncul di bahunya. Tangan Hun Ya digunakan sebagai pisau saat dia dengan tegas menebas. Darah segar berceceran saat dia benar-benar memotong lengan kiri Hun Li. Tempat itu telah sepenuhnya terkikis oleh nyala api emas. Hun Li secara bertahap akan berubah menjadi abu jika dia menyimpannya. Namun, Hun Li cukup tangguh. Dia mengatupkan giginya tanpa membuat suara apapun ketika Hun Ya dengan paksa memotong lengannya. Xiao Yan, anggap dirimu kejam. Hutang ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Hun Ya meraih Hun Li, yang hampir tidak punya napas tersisa. Dia menatap Xiao Yan dan Sun Er dengan kejam saat dia berbicara dengan suara yang padat. Kau ingin pergi? Sun Er dengan dingin tertawa ketika dia melihatnya. Dia baru saja akan bergerak dan menghentikannya ketika kabut hitam pekat keluar dari tubuh Hun Ya. Tak terhitung jumlah tubuh spiritual yang tampak ganas melesat ke segala arah. Mereka dengan kejam bergegas menuju Sun Er. Namun, mereka akhirnya meledak dengan ledakan ketika mereka masih berada 100 kaki darinya. Tak terhitung jumlah jiwa yang menghancurkan diri sendiri. Gelombang udara yang menakutkan itu menyebabkan Sun Er mengerutkan kening. Tubuhnya mundur beberapa langkah saat dia melambaikan tangannya. Api emas menyapu dan membakar kabut hitam pekat. Namun, Hun Ya dan Hun Li tidak bisa ditemukan di dalam kabut hitam. Mereka sangat cepat untuk melarikan diri. Sun Er merajut alisnya. Dia menoleh dan melirik tirai cahaya energi yang mengarah ke tingkat kedua. Dua sosok samar-samar melintas di luar tempat itu. Setelah itu, mereka memasuki tirai. Keduanya jelas adalah Hun Ya dan Hun Li. Sun Er buru-buru menatap Xiao Yan setelah menarik matanya dari tirai energi hanya untuk melihat bahwa wajahnya sedikit pucat. Dia bergegas dan bertanya, Xiao Yan GG, apakah kamu baik-baik saja? Tidak ada yang serius. Saya baru saja menerobos dan Douqi di dalam tubuh saya masih tidak stabil. Melepaskan keterampilan Dou Kelastian telah menghasilkan serangan balasan. Saya akan baik-baik saja setelah saya pulih untuk sementara waktu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menjawab. Kami hampir jatuh karena tipuan mereka berdua. Kita harus mengambil nyawa mereka saat kita bertemu mereka lagi. Sun Er berteriak dengan marah. Xiao Yan mengangguk. Niat membunuh melonjak di matanya. Jika dia tidak bangun lebih awal kali ini dan menggunakan skill Dou Kelastian, serangan menyelinap itu akan berhasil. Kita harus sedikit lebih berhati-hati di masa depan. Orang-orang itu tidak biasa. Xiao Yan diam-diam berbicara di dalam hatinya. Karena tidak ada jejak siapapun selama periode pelatihan ini, kewaspadaan Xiao Yan telah dikurangi. Baru sekarang dia mengerti bahwa makam surgawi ini tidak sedamai yang dia bayangkan. Xiao Yan GG, kamu harus pergi dan memulihkan diri. Kami akan memasuki level kedua setelah Anda pulih. Hun Li terluka parah olehku. Kekuatan mereka pasti akan berkurang. Aku yakin aku bisa membunuh Hun Ya jika kita bertemu lagi. Sun Er berbicara dengan wajah dingin. Dia benar-benar marah kali ini. Iya, Xiao Yan mengangguk. Dia secara alami tidak akan membiarkan kesempatan untuk mengalahkan anjing yang tenggelam sia-sia. Apalagi, anjing yang tenggelam ini adalah Hun Ya. Dia seharusnya tidak melepaskannya dengan mudah. Xiao Yan memejamkan matanya setelah mengucapkan kata itu. Napasnya stabil, dan pucat di wajahnya dengan cepat menghilang. Begitu Xiao Yan memasuki kondisi latihannya, Sun Er perlahan berdiri. Dengan kejadian sebelumnya, dia tidak lagi berani berada lebih dari 1 meter dari Xiao Yan. Wajahnya sedingin es saat Douqi yang perkasa di dalam tubuhnya melonjak seperti air banjir. Siapapun yang memasuki jangkauan indranya akan menderita serangan seperti badai liar. Pelatihan Xiao Yan berlanjut selama sekitar 1 jam atau lebih. Setelah itu, dia perlahan membuka matanya.
Gelombang Douqi berfluktuasi di matanya seolah-olah itu adalah zat yang nyata. Tangannya bergerak dan banyak bekas luka kecil muncul di angkasa. Aura Xiaoyan saat ini tidak diragukan lagi telah diperkuat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Douzun Bintang 6, Xiaoyan tersenyum saat merasakan Douqi yang seperti lautan di dalam tubuhnya. Dia bisa merasakan lonjakan kekuatannya dan perasaan nyaman yang dibawa oleh peningkatan levelnya. Efek dari 4 bulan pelatihan sangat bagus. Namun, saya bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terobosan ke bintang ke-7. Xiaoyan mengerti bahwa inti energi makam surgawi adalah makanan yang sangat baik. Namun, menjadi lebih sulit untuk menaikkan level seseorang pada tahap akhir dari kelas Douzun karena energi yang dibutuhkan untuk maju begitu besar sehingga mengejutkan. Itu terlalu sulit untuk dijangkau. Xiaoyan GG, selamat. Sun Er hanya menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat Xiaoyan membuka matanya. Dia tersenyum manis dan mengucapkan kata-kata selamat. Dengan persepsinya, dia secara alami dapat merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan saat ini telah meningkat. Ini hanya bintang ke-6, masih ada celah saat aku dibandingkan dengan Gu Yao dan Hun Ya itu. Xiaoyan menegakkan tubuhnya. Dia mendengar suara tulangnya yang berderak dari dalam tubuhnya dan tertawa. Mereka harus berlatih lebih lama darimu. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan Anda di usia Anda. Selain itu, kedua klan memiliki fondasi yang sangat kaya. Cara mereka dirawat adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Sun Er menutup mulutnya dan terkikik pelan. Jika Xiaoyan GG dilatih seperti ini sejak muda, kamu mungkin telah mencapai kelas Douzeng sekarang. Seseorang tidak dapat mengandalkan ini untuk mencapai kelas Douzeng. Xiaoyan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia berdiri dan melihat ke cahaya energi di kejauhan. Dia tertawa dan berkata, ayo pergi. Sudah waktunya bagi kita untuk mengalami betapa berbahayanya tingkat kedua makam surgawi. Xiaoyan menginjak batu besar setelah mengucapkan kata-kata ini. Tubuhnya melesat ke arah tirai tipis. Sun Er, yang ada di belakangnya, tersenyum dan dengan cepat mengikuti. Bab 1346, mengejar dan melarikan diri. Tekanan energi yang luar biasa kuat memancar dari tirai energi yang sangat besar ketika seseorang mendekatinya. Tekanan energi yang sangat kuat. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, seseorang akan berubah menjadi debu saat melewati lapisan cahaya ini. Xiaoyan berhenti di luar tirai energi. Tangannya dengan lembut menembusnya dan merasakan tekanannya. Akhirnya, dia berteriak dengan sedikit terkejut. Aye, biasanya berbicara, siapapun yang kekuatannya di bawah bintang 5 Douzun tidak akan bisa masuk. Sun Er tersenyum saat dia menjawab. Bahkan tubuh energi terlemah di tingkat kedua akan memiliki kekuatan bintang 5 Douzun. Mereka yang tidak bisa mencapai kekuatan ini akan menyerahkan diri mereka sampai mati bahkan jika mereka bisa masuk. Hanya pintu masuk ke tingkat kedua membutuhkan kekuatan bintang 5 Douzun. Apakah masuk ke tingkat ketiga tidak memerlukan kekuatan bintang ke-7 atau ke-8? Xiaoyan mengerutkan kening dan bertanya. Ini lebih atau kurang kasusnya? Sun Er menutup mulutnya dan tertawa pelan. Tekanan energi ini mungkin kuat, tetapi mengingat kekuatan Xiaoyan GG, Anda seharusnya tidak menganggapnya sebagai masalah. Ayo pergi ke pintu masuk tingkat ketiga sebelum berbicara lebih banyak. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia mempelajari tirai tipis di depannya sebelum mengulurkan tangannya ke Sun Er. Dia tersenyum dan berkata, ayo masuk. Iya, Sun Er dengan lembut mengangguk. Setelah itu, dia meletakkan tangannya di tangan Xiaoyan dan membiarkannya menyeretnya. Mereka perlahan berjalan ke tirai cahaya yang sangat besar. Setelah mereka berdua secara bertahap memasuki tirai cahaya, api kuning keemasan dan coklat ungu mulai perlahan melonjak dari tubuh mereka. Mereka benar-benar menekan tekanan kuat yang datang dari tirai tipis. Tirai energi ini panjangnya sekitar 1000 kaki. Duo ini berjalan selama hampir 10 menit sebelum mereka merasakan tekanan energi perlahan melemah. Kami akan keluar. Xiaoyan menyipitkan matanya dan mengamati ujung cahaya energi dari jarak yang cukup dekat. Dia juga menghela nafas lega. Langkah kakinya tiba-tiba menjadi lebih cepat saat dia menarik Sun Er dan melewati tirai tipis yang sangat tebal ini. Setelah keluar dari tirai tipis, tekanan energi yang menutupi tubuhnya benar-benar menghilang. Xiaoyan baru saja akan menghela nafas lega ketika suara Sun Er yang agak cemas dengan cepat muncul di samping telinganya, hati-hati.
Rasa dingin melonjak di hati Xiaoyan setelah suara itu masuk ke telinganya. Cahaya perak melintas di bawah kakinya saat tubuhnya bergetar. Sebuah after image muncul di tempat aslinya. Bang! Beberapa kekuatan energi yang luar biasa tajam tiba dengan kecepatan seperti kilat setelah bayangan muncul. Sebuah energi liar dan kekerasan merobek after image menjadi potongan-potongan dalam sekejap. Sosok Xiaoyan sekali lagi muncul sekitar 10 meter di belakang after image. Dia mengerutkan kening saat dia melihat sekeliling, hanya untuk melihat sekitar 10 badan energi melayang di udara. Rongga mata mereka yang kosong namun dingin terkunci padanya. Tubuh energi? Apalagi itu adalah tubuh energi yang memiliki kekuatan bintang 5 Douzun. Kerutan Xiaoyan menegang saat melihat tubuh energi yang kuat ini. 10 badan energi Douzun bintang 5 telah berkumpul. Formasi semacam ini tidak pernah muncul di level pertama. Tidak terduga bahwa mereka akhirnya diserang oleh barisan seperti itu saat mereka memasuki level kedua. Masih ada aroma berdarah di sini. Seseorang dengan sengaja memikat mereka ke sini. Tubuh Sun Er melintas dan muncul di samping Xiaoyan. Dia melihat tubuh energi di sekitarnya sebelum dia merajut alisnya dan berbicara. Ini harus pekerjaan praktis Hunya. Xiaoyan menyipitkan matanya. Satu-satunya orang yang bisa melakukan ini adalah kelompok Hunya, yang telah mereka lukai dengan serius sebelumnya. Bisakah kamu merasakan aura mereka berdua? Mata Xiaoyan terkunci dari 10 tubuh energi di sekitarnya saat dia bertanya. Tidak. Kedua orang ini licik seperti rubah. Mereka mungkin melarikan diri setelah memikat badan energi ini. Sun Er menggelengkan kepalanya dan menjawab. Mari kita berurusan dengan orang-orang ini dulu. Kalau tidak, aroma berdarah di sini akan memikat lebih banyak tubuh energi. Ayo selesaikan pertarungan dengan cepat. Penundaan apapun dapat mengakibatkan perubahan yang tidak terduga. Ekspresi Xiaoyan muram saat dia mengangguk. Tingkat kedua memang penuh dengan bahaya. 10 badan energi dengan kekuatan Douzun bintang 5 akan menyebabkan bahkan Douzun bintang 6 biasa melarikan diri setelah bertemu dengan mereka. Untungnya, tidak terlalu sulit untuk menghabisi mereka ketika dia dan Sun Er bergandengan tangan. Dipahami, Sun Er dengan lembut mengangguk. Setelah itu, dia memutar tubuhnya yang halus dan menghilang dengan cara yang aneh. Xiaoyan menghentakkan kakinya ke tanah saat tubuhnya menghilang. Dia bergegas ke arah lain dengan kecepatan seperti kilat. Pertempuran berlanjut untuk waktu yang singkat. Kedua sosok itu kembali satu sama lain dalam waktu kurang dari 10 menit. Mereka melihat ke tanah yang berantakan di sekitar mereka, saling memandang, dan tersenyum. Masing-masing dari mereka membuka tangan mereka. 10 inti energi berukuran merpati muncul. Energi padat yang luar biasa berlama-lama di sekitar inti energi. Energi muncul seperti kabut yang memiliki spiritualitas. Sisi timur adalah tempat aroma darah menghilang. Hunya dan Hun Li mungkin menuju ke sana. Berdasarkan apa yang saya ketahui, sisi timur juga merupakan lokasi tingkat ketiga. Apa yang harus kita lakukan? Mata cantik Sun Er bergeser ke timur. Rasa dingin mengalir melalui matanya. Mari kita ikuti mereka. Keduanya tidak boleh dibiarkan tinggal. Xiaoyan tersenyum. Namun, senyumnya sangat dingin. Kedua orang ini telah meluncurkan serangan diam-diam dan bahkan memasang jebakan di sini. Xiaoyan tidak mungkin bertindak seolah-olah dia tidak menyaksikan tindakan ini. Karena kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu sampai akhir. Tingkat kedua jauh lebih kecil dari tingkat pertama. Jika semuanya berjalan lancar, kita akan mencapai pintu masuk ke tingkat ketiga dalam waktu kurang dari setengah bulan. Sun Er berkata dengan lembut. Ayo pergi. Kami akan membagi inti energi ini secara merata dan menyerapnya di sepanjang jalan. Xiaoyan mengangguk, tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi sosok buram yang bergegas ke depan. Sun Er mengangguk dan dengan cepat mengikuti di belakangnya. Dua sosok, terbang dengan kecepatan cahaya, tiba-tiba berhenti jauh di depan kelompok Xiaoyan, di mana pandangan mereka tidak bisa dijangkau. Kedua sosok ini menoleh dan melihat ke area yang jauh di belakang mereka. Mereka telah memasuki level kedua. Badan energi itu juga telah dihabisi oleh mereka. Hun Li, yang ditinggalkan dengan satu tangan, berbicara dengan suara yang dalam. Wajahnya masih pucat, tapi auranya sudah stabil. Ada sejumlah besar badan energi di sini. Mereka pandai menyembuhkan luka-lukanya. Mari kita menuju ke tingkat ketiga terlebih dahulu dan mengabaikan mereka. Anda harus memulihkan diri dari cedera Anda selama periode waktu ini. Jika tidak,
Kami tidak akan cocok untuk mereka. Jika kita telah menghitung semuanya dengan benar, orang-orang itu akan segera tiba di level kedua. Jika Xiao Yan dan Sun Er berkumpul dengan Gu Qingyang dan yang lainnya, kita tidak akan menjadi tandingan mereka. Hun Ya mengerutkan kening dan berbicara dengan suara gelap dan dingin. Selain itu, mencapai level ketiga lebih awal akan membantu rencana kita. Pada saat itu, kami akan menunggu semua orang itu berkumpul dan kemudian menghabisi mereka semua sekaligus. Hihi, semua orang tahu bahwa makam surgawi itu berbahaya. Tidak ada yang akan mengatakan apa-apa jika orang-orang itu mati di sini. Ekspresi kejam muncul di wajah Hun Ya saat dia berbicara dengan lembut. Iya, Hun Li mengangguk. Sudut mulutnya terangkat menjadi ekspresi padat. Mereka akhirnya menderita kerugian ketika mereka mencoba mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Salah satu tangannya sendiri hilang. Mengingat karakternya, dia pasti akan membalas dendam atas hutang ini. Ayo pergi, aku ingin melihat apakah mereka bisa mengikuti kita. Hun Ya dengan dingin tertawa. Dia melambaikan lengan bajunya dan kabut hitam melonjak keluar. Itu memasuki kabut energi di sekitarnya sementara tubuhnya dengan cepat bergegas ke depan. Hun Li mengikuti dari belakang. Bang bang, Xiao Yan tanpa ekspresi melambaikan tangannya ke ruang sekitarnya dan angin panas menyapu, menghancurkan jiwa-jiwa yang tersembunyi di dalam kabut energi. Hal-hal yang menjengkelkan, Sun Er merajut alisnya saat dia melihat tubuh spiritual ini menerkam. Penampilan luar tubuh spiritual ini tidak jauh berbeda dengan tubuh energi. Namun, mereka dikendalikan oleh Hun Ya. Biasanya, jiwa-jiwa ini bersembunyi dalam kabut, tapi sekarang begitu kelompok Xiao Yan mendekat, mereka akan menerkam dan menghancurkan diri sendiri. Meskipun kekuatannya tidak kuat, itu sangat menjengkelkan, dan kelompok Xiao Yan telah menghadapi serangan penghancuran diri lebih dari 100 kali selama 1 minggu ini. Cedera Hun Li kurang lebih sembuh. Xiao Yan menghabisi tubuh spiritual terakhir sebelum memutar lehernya. Dia berbicara dengan suara samar. Terlepas dari keadaan menyedihkan kelompok Hun Ya karena dikejar, masih mungkin untuk melihat jejak energi yang tersebar mengungkapkan bahwa luka Hun Li sembuh dengan cepat. Apa keuntungan kita selama periode waktu ini? 38 inti energi tingkat 5, 25 inti energi tingkat 6, 6 inti energi tingkat 7, 1 inti energi tingkat 8. Sun Er berpikir sejenak sebelum menjawab. Meskipun mereka telah mengejar Hun Ya selama periode ini, mereka tidak melupakan tujuan mereka untuk melatih diri mereka sendiri. Setiap badan energi yang mereka temui di sepanjang jalan berubah menjadi inti energi yang muncul di tangan mereka. Beberapa hari sebelumnya, mereka beruntung bertemu dengan tubuh energi yang telah mencapai kekuatan bintang 8 Dousun. Xiao Yan dan Sun Er telah membuang banyak waktu untuk menyelesaikannya. Tubuh energi dengan kekuatan seperti itu sudah memiliki kecerdasannya sendiri. Tingkat kesulitan secara alami jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan tubuh energi biasa. Sayangnya, kami belum pernah bertemu dengan badan energi bintang 9 Dousun. Dengan kekuatanmu saat ini, hanya inti energi dengan tingkat seperti itu yang berguna untukmu. Xiao Yan menyesal-menyesal, sebagian besar inti energi ini telah diserap olehnya. Sun Er hanya menggunakan porsi yang sangat kecil. Meskipun dia sadar bahwa inti energi ini tidak banyak membantu Sun Er, dia juga mengerti bahwa dia sengaja mencari alasan untuk memberikannya kepadanya. Sun Er tersenyum dan dengan lembut berkomentar, 5 hari lagi sampai kita bisa mencapai level ketiga. Makam leluhur klan Xiao, Xiao Xuan, seharusnya ada di sana. Xiao Yan perlahan mengangguk saat mendengar kata-katanya. Antisipasi melonjak di dalam hatinya. Dia merasakan firasat bahwa makam Xiao Xuan berisi beberapa hal yang ditinggalkan leluhurnya untuk keturunannya. Bab 1347, Tubuh Energi Bintang 9. Kabut energi yang kaya terus-menerus merembes dari tanah-tanah besar yang sunyi dan sunyi ini, menutupi tanah yang tak berujung ini. Dua sosok perlahan muncul di tempat tertentu di dalam tanah yang luas. Mata mereka menyapu tanah yang agak berantakan di sekitar mereka. Alis mereka sedikit berkedut setelah merasakan area tersebut secara singkat. Jejak tubuh energi bintang 8. Sepertinya Hun Ya dan Hun Li membunuhnya. Sepertinya Hun Li telah pulih sepenuhnya. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menyelesaikannya dengan kecepatan seperti itu. Xiao Yan meraih tanah, menggosoknya, dan berbicara dengan suara samar. 10 hari plus ini sudah cukup untuk memungkinkan orang itu pulih dari cederanya. Namun, tidak mungkin untuk menyembuhkan lengannya yang patah.
Kekuatan bertarungnya akan sangat berkurang sebagai hasilnya. Mata cantik Sun Er mengandung sedikit kewaspadaan saat mereka menyapu sekelilingnya. Dia dengan lembut berkata, jika kita menghitung hari, kita harus mendekati pintu masuk ke tingkat ketiga. Aye, kedua orang itu telah melarikan diri selama lebih dari 10 hari seperti anjing yang kehilangan harapan. Saya benar-benar ingin melihat kemana akan lari. Xiao Yan berdiri dan dengan dingin tertawa. Sun Er mengangguk. Badan energi tinggi di tempat ini lebih padat. Badan energi 8 bintang yang sulit ditemukan itu kadang-kadang muncul sekarang, dan aku merasakan tekanan energi yang tidak jelas ke timur laut. Mata Xiao Yan beralih ke timur laut saat dia mengerutkan kening dan berkomentar. Aye, tubuh energi yang bahkan membuat kita merasakan sedikit tekanan kemungkinan adalah bintang 9. Haha, Xiao Yan GG, sepertinya ini ikan besar. Haruskah kita menyerang? Sun Er tersenyum manis dengan sarannya karena dia juga merasakan hal serupa. Namun, perasaan ini jauh lebih lemah dibandingkan dengan Xiao Yan. Tubuh energi bintang 9 semacam ini memiliki kristal energi kelas 9 di dalam tubuhnya, memikat mereka berdua. Lagi pula, mereka belum mendapatkan satu inti energi kelas 9 selama setengah tahun ini di dalam makam surgawi. Bagaimana kita tidak menyerang? Inti energi kelas 9 bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan di tingkat kedua ini hanya karena kita ingin. Xiao Yan tersenyum. Dia melihat ke tempat yang jauh di depannya dan berkata, kali ini, biarkan mereka berdua melarikan diri. Akan ada saatnya kita bertemu mereka lagi. Ayo pergi. Xiao Yan berbalik dan dengan cepat bergegas ke arah tempat tekanan energi itu berasal. Sun Er dengan cepat mengikuti di belakangnya. Tempat di mana tekanan energi ada agak jauh dari keduanya. Keduanya terbang dengan kecepatan penuh selama hampir 20 menit sebelum perlahan-lahan melambat. Itu mungkin untuk melihat beberapa bintang 7 dan bahkan 8 badan energi bintang di daerah ini. Namun, badan energi ini semuanya tersebar, tampak seolah-olah mereka menjaga sesuatu. Tubuh energi bintang 9 sudah memiliki kecerdasan. Mereka memiliki kekuatan atas tubuh energi dan dapat dengan mudah mengendalikan yang lain. Daerah ini bisa dianggap sebagai wilayahnya. Dua sosok bersembunyi di balik batu besar. Mereka melihat tubuh energi yang hanyut dalam kabut energi di kejauhan saat Sun Er menjelaskan dengan lembut. Xiao Yan mengangguk dan bertanya, apakah ada orang-orang lain di sekitar? Tidak, hanya ada kita berdua. Sun Er tersenyum sambil menjawab. Xiao Yan menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia tersenyum dan berkata, karena ini masalahnya, kita harus masuk dengan tenang. Jangkauan persepsi badan energi ini terbatas. Dengan kekuatan kita berdua, seharusnya tidak sulit untuk masuk tanpa mengganggu mereka. Iya, Sun Er mengangguk. Xiao Yan tersenyum saat melihatnya mengangguk. Tubuhnya bergetar dan sebuah bayangan muncul. Tubuhnya dengan cepat menghilang. Ruang di samping Sun Er juga menjadi sedikit terdistorsi ketika dia melihat Xiao Yan bergerak. Di tengah distorsi ini, sosoknya yang cantik perlahan menjadi ilusi. Dua hembusan angin diam-diam memasuki kabut energi. Fluktuasi kecil yang diaduk sepanjang jalan mungkin telah dirasakan oleh tubuh energi yang bergerak maju mundur. Namun, kecerdasan mereka yang rendah hanya memungkinkan mereka untuk tetap berada di daerah asalnya, tetapi mereka melihat sekeliling sebelum kembali ke keadaan mengembara mereka. Angin sepoi-sepoi masuk dengan cepat, dan setelah sekitar 10 menit, akhirnya mencapai pusat tempat ini dan berubah menjadi dua sosok. Kita sudah sampai. Xiao Yan melihat ke depannya setelah dia muncul. Dia melihat sebuah area dengan banyak bebatuan di atasnya. Sosok lapis baja hitam logam duduk di atas batu terbesar di depan mereka. Aura berat dan tenang menyebar dari tubuhnya. Di dalam baju besi hitam ada sepasang rongga mata kosong. Namun, jika seseorang mengamati pemandangan dengan cermat, seseorang akan menemukan bahwa tubuh energi ini mengandung spiritualitas tambahan jika dibandingkan dengan yang lain yang pernah ditemui Xiao Yan dan Sun Er sebelumnya. Tubuh energi bintang 9. Sebuah keseriusan melintas di mata Xiao Yan saat ia mengamati sosok ini dengan aura tenang kuno menyebar dari tubuhnya. Meskipun tubuh energi ini jauh lebih lemah daripada dirinya yang sebenarnya, itu masih luar biasa. Selain itu, tubuh energi bintang 9 semacam ini masih memiliki beberapa kecerdasan dan keterampilan Do sejak masih hidup. Siapa kamu pencuri? Tunjukkan dirimu. Duo Xiao Yan sedang mengamati tubuh energi ini, sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya,
ketika cahaya menyilaukan tiba-tiba meletus dari baju besi hitamnya. Tubuh energi mengepalkan tangannya dan kapak besar setinggi setengah dari seseorang muncul. Kapak besar ini dengan marah diretas. Angin besar yang tak tertandingi merobek udara itu bergegas menuju Xiao Yan dan Sun Er dengan kecepatan seperti kilat. Indera yang tajam. Kejutan melintas di mata Xiao Yan dan Sun Er ketika mereka melihat orang ini menemukan mereka berdua. Tubuh mereka dengan cepat menjauh, menghindari angin yang sangat besar itu. Bang! Angin kencang menghantam batu besar tempat mereka berdua bersembunyi sebelumnya setelah menghindar. Batu itu langsung meledak menjadi debu. Angin kencang meninggalkan selokan sepanjang 100 kaki. Menyerang, sosok Xiao Yan melintas dan muncul di udara. Sebuah tangisan lembut terdengar dan cahaya perak mulai berkedip di bawah kakinya. Banyak after images muncul di langit. Tubuhnya juga muncul di depan sosok berarmor hitam dalam sekejap mata. Segel tangannya berubah secara bersamaan. Buka segel gunung, segel membalik laut. Kedua tangan Xiao Yan membentuk segel yang berbeda. Setiap tangan berisi teknik segel saat serangan sengit mengalir ke sosok lapis baja hitam. Dentang-dentang, jejak tangan energi menghantam sosok lapis baja hitam dan kekuatan yang kuat mengguncang sosok lapis baja hitam sampai mundur 2 langkah. Orang-orang jahat, kamu berani menyinggung diri yang mulia ini. Sosok lapis baja hitam itu dengan marah meraung setelah dipaksa kembali oleh Xiao Yan dalam pertukaran pertama. Kapak pemecah gunung di tangannya tiba-tiba mulai berputar seperti kincir angin. Angin menakutkan menerpa kepala Xiao Yan. Dentang-dentang-dentang, tombak api emas tiba-tiba diluncurkan dari belakang Xiao Yan ketika kapak besar itu diretas. Tombak itu memblokir kapak berat seperti gunung. Bang! Xiao Yan tertawa ketika Sun Er menghalangi sosok berbaju hitam itu. Dia mengepalkan tangannya dan penggaris berat muncul di dalamnya. Tanpa menunjukkan belas kasihan, dia dengan kejam memukulkannya ke dada sosok berarmor hitam itu. Kekuatan yang kuat mengirim sosok lapis baja hitam itu terbang seperti bola meriam. Meskipun orang ini memiliki kekuatan tubuh energi bintang 9, itu jelas bukan tandingan Xiao Yan dan Sun Er. Selain itu, ia hanya memiliki beberapa kecerdasan, dan jauh dari mampu mengimbangi Xiao Yan, yang kaya akan pengalaman pertempuran. Mengaum, tubuh energi lapis baja hitam dengan marah meraung. Energi agung melonjak dari tubuhnya dan menghancurkan batu-batu besar dalam radius 100 kaki. Segera, itu menggunakan langkah kaki yang mengguncang gunung untuk menyerang Xiao Yan dan Sun Er. Mari kita akhiri pertempuran ini dengan cepat. Xiao Yan dengan lembut berteriak saat dia melihat sosok lapis baja hitam itu menyerbu. Tubuhnya menyerbu ke depan dengan kecepatan seperti kilat dan bertabrakan langsung dengan orang besar itu. Dunia pemecah kapak, sebuah energi yang besar dan perkasa terus melonjak keluar dari tubuh lapis baja hitam. Kapak pemecah gunung yang sangat besar tiba-tiba membengkak pada saat ini. Kapak besar terangkat tinggi di udara, dan ruang di sekitarnya runtuh pada saat ini. Xiao Yan GG, hati-hati. Ekspresi Sun Er berubah ketika dia melihat serangan yang begitu kuat. Dia buru-buru memperingatkannya. Mati, sosok lapis baja hitam itu dengan marah meraung. Kapak yang berat itu disertai oleh angin yang menakutkan saat itu dengan keras meretas ke arah Xiao Yan. Dentang, penguasa berat di tangan Xiao Yan buru-buru bertemu dengan serangan menakutkan sosok lapis baja hitam itu. Namun, penguasa berat itu dikirim terbang saat itu bersentuhan dan tubuh Xiao Yan tampaknya telah mengalami pukulan berat. Wajahnya mulai pucat sementara tubuhnya terbang ke belakang seperti layang-layang dengan tali putus. Sementara Xiao Yan menahan serangan ganas dari sosok berbaju hitam itu, Sun Er muncul di belakangnya. Dia memegang tombak api emas yang dia masukkan dengan kejam ke bagian belakang sosok itu. Api emas langsung menyebar dan menelan sosok lapis baja hitam itu. Xiao Yan, yang telah dikirim terbang, mengungkapkan senyum di wajahnya ketika dia melihat serangannya. Namun, senyum di wajahnya baru saja muncul ketika tanah di bawahnya tiba-tiba meledak. Tanah melesat dan dua sosok seperti hantu hitam pekat melesat keluar. Mereka muncul di samping Xiao Yan dalam sekejap. Angin dingin yang gelap dengan kejam menghantam dada Xiao Yan. Hihi, Xiao Yan, ketika kamu mengejar orang lain, kamu harus ingat untuk tidak terganggu oleh hal-hal lain. Sangat mudah untuk membalikkan peran pemburu dan yang diburu. Serangan ganas menabrak dada Xiao Yan. Penyerang mengangkat kepalanya dan menunjukkan wajah pucat. Penyerangnya adalah Hun Ya dan Hun Li, dua Xiao Yan dan Sun Er telah mengejar.
Pada saat ini, Hunya memasang ekspresi ganas yang dingin. Jelas, mereka telah menunggu lama untuk kesempatan seperti itu. Wajah Xiaoyan dengan cepat menjadi pucat ketika dia merasakan serangan ganas dari duo itu. Namun, Hunya agak terkejut menemukan bentuk senyum aneh di wajah Xiaoyan. Itu menyebabkan dia merasa sedikit tidak nyaman. Kupikir kalian berdua akan bersembunyi selamanya. Bang! Suara padat Xiaoyan perlahan muncul. Sosoknya meledak menjadi ketiadaan dengan ledakan di depan mata tercengang duo Hunya. Kami telah ditipu. Hunya dan Hun Li merasa hati mereka tenggelam saat melihat tubuh Xiaoyan meledak. Bab 1348, Boneka Setan Langit Ungu, pergi cepat. Ekspresi Hunya berubah saat tubuh Xiaoyan berubah menjadi apa-apa. Sebuah tangisan terdengar, dan tubuhnya segera berbalik tanpa ragu-ragu dan mencoba untuk bergegas ke kejauhan. Hun Li yang berwajah gelap dan murung dengan cepat mengikuti di belakang. Penyergapan yang mereka berdua lakukan dengan banyak upaya tidak hanya gagal, tetapi mereka telah mendarat di dalam jebakan yang dibuat oleh duo Xiaoyan. Karena kamu telah datang, mengapa kamu terburu-buru untuk pergi? Namun, mereka berdua baru saja berbalik ketika sosok perlahan muncul di belakang mereka. Melihat wajah tersenyum itu, siapa lagi selain Xiaoyan? Nyah. Ekspresi Hunya tenggelam ketika dia melihat Xiaoyan menghalanginya. Dia menggoyangkan lengan bajunya, dan rantai hitam pekat yang tebal melesat keluar seperti ular berbisa. Ini memancarkan suara angin bersiul saat ditembak langsung ke arah kepala Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum saat melihat Hunya menyerang. Kakinya menginjak udara kosong dan tanah tiba-tiba meledak. Pilar lava setinggi 10 kaki melesat ke langit sebelum bertabrakan dengan rantai hitam pekat. Sementara Hunya dan Hun Li diblokir oleh Xiaoyan, Sun Er dengan cepat mengambil inti energi bintang 9 itu. Tubuhnya melintas dan muncul di belakang duo Hunya. Dia menjelaskan dengan senyum dingin, kami merasa itu aneh. Tubuh energi bintang 9 cukup langka. Kalian berdua tidak akan membiarkan tubuh energi bintang 9 pergi, namun mengapa kalian berdua tidak melakukan apa-apa karena kalian telah merencanakan penyergapan? Ekspresi Hunya dan Hun Li menjadi suram. Mata mereka dipenuhi dengan hawa dingin yang pekat. Kamu juga menjadi lelah setelah melarikan diri selama hampir setengah bulan, kan? Xiaoyan samar-samar tertawa. Kami memang sedikit kesal. Serangan diam-diam hanyalah upaya untuk menyelamatkan kekuatan kami. Karena ini tidak berhasil, kami akan membunuhmu. Wajah Hunya gelap dan pekat. Dia menoleh dan berkata, aku akan menghentikannya. Xiaoyan akan diserahkan padamu. Tenang. Saya menderita kerugian terakhir kali karena saya tertangkap basah. Kali ini, aku akan memotong kedua tangannya. Hunya berbicara dengan senyum ganas. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Gu Yao. Menambahkan teknik aneh dari klan Hun, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk membunuh Xiaoyan selama Xiaoyan tidak diberi kesempatan untuk melepaskan keterampilan Dou kelas Tian yang sangat kuat atau keterampilan Dou teratai api itu. Iya, Hunya mengangguk. Matanya dingin saat mereka melihat Xiaoyan. Setelah itu, dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya. Douki hitam pekat yang megah melonjak keluar. Tubuhnya berubah menjadi kilat yang bergegas menuju Sun Er. Xiaoyan GG, hati-hati. Beri aku sedikit waktu. Mata cantik Sun Er menjadi dingin ketika dia melihat Hunya menyerbu. Dia mengeluarkan tangisan lembut saat nyala api emas tiba-tiba naik di tangannya. Dia bertabrakan dengan Hunya tanpa memberi jalan. Xiaoyan perlahan menghembuskan nafas saat dia melihat keduanya mulai bertarung. Matanya tenang saat dia mengamati Hun Li yang tampak ganas. Hun Li adalah kelas Dou Zun bintang 8. Namun, dia kehilangan lengan, dan kekuatan bertarungnya melemah. Di sisi lain, kekuatan Xiaoyan telah meningkat 1 bintang saat dia bertukar pukulan dengan Gu Yao saat itu. Oleh karena itu, sepertinya tidak mudah bagi Hun Li untuk menghabisinya. Xiaoyan, kamu mungkin bisa mengalahkan Gu Yao, tapi kamu mungkin tidak bisa mengalahkanku. Aku pasti akan membalas dendam atas lenganku yang hilang hari ini. Kabut hitam dingin tiba-tiba melonjak dari tubuh Hun Li setelah suaranya terdengar. Banyak rantai hitam gelap ditembakkan. Mereka dengan mudah menembus udara saat mereka menembak ke arah Xiaoyan dari segala arah. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah ketika semua rantai hitam pekat ini datang dari segala arah. Dia menjentikkan 10 jarinya dan banyak api ungu coklat, dengan warna putih pekat bercampur, bergegas keluar. Mereka terbang di langit seperti hujan api dan dengan keras bertabrakan dengan rantai hitam pekat di udara.
Mereka muncul seperti kembang api brilian yang meledak terpisah. Jika itu hanya serangan tingkat seperti itu, aku khawatir kamu harus menarik kembali kata-katamu. Xiao Yan tersenyum dan mencaci maki dia saat dia melihat kembang api meledak. Wajah Hun Li gelap dan serius. Namun, dia mengabaikan Xiao Yan. Kedua tangannya membentuk segel yang tidak biasa dengan kecepatan seperti kilat. Setelah pembentukan segel ini, orang bisa melihat pusaran hitam tiba-tiba muncul di dahinya. Pusaran berputar sebagai simbol yang tidak biasa diam-diam muncul di antara alis Hun Li. Ini adalah berkahmu untuk membuatku menggunakan tato klan untuk menghabisimu. Aura Hun Li tiba-tiba melonjak dengan munculnya tato klan yang tidak biasa ini. Kabut hitam pekat memenuhi tubuhnya. Kabut tampaknya telah menjadi padat. Lengan kanannya yang kosong bergetar dan lengan hitam gelap terjulur dari lengan bajunya. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang akan menemukan bahwa lengannya ditutupi dengan banyak wajah garang dan tegas. Tangan ini terbentuk dari jiwa. Hihi, apakah kamu terkejut? Tato klan semacam ini adalah sesuatu yang klan Xiaomu yang hilang tidak memiliki kualifikasi untuk dimiliki. Hun Li dengan dingin tertawa saat melihat ekspresi muram di wajah Xiao Yan. Anggota dari klan kuno biasanya tidak akan mempraktikkan teknik penguatan seperti api misterius tiga api langit karena tato klan mereka adalah teknik rahasia paling kuat di dunia. Meskipun teknik rahasia ini akan melelahkan, mereka tidak akan membahayakan tubuh mereka sedikitpun. Menderita serangan balik dari teknik rahasia ini tidak akan pernah terjadi. Dengan memiliki tato klan yang begitu misterius, teknik rahasia lainnya yang mengandalkan menguras darah seseorang atau melukai diri sendiri untuk meningkatkan kekuatannya tidak layak disebut di mata mereka. Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka tato klan ini memiliki efek seperti itu. Jika Gu Yao bisa mengaktifkan tato klannya saat melawan Xiao Yan, akan sangat sulit untuk memprediksi pemenangnya. Baiklah, Xiao Yan. Selanjutnya, saya akan membiarkan Anda merasakan apa yang disebut keputusasaan sejati. Kabut hitam meluas sementara keganasan wajah Hun Li yang tertutup bekas luka menjadi lebih intens. Auranya telah mencapai puncak bintang ke-8 dari kelas Douzun, dan bahkan tampaknya samar-samar mencapai bintang ke-9. Kekuatan ini telah jauh melampaui Xiao Yan. Kabut hitam di sekitar tubuh Hun Li tiba-tiba meledak setelah kata-katanya terdengar. Tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh. Bang! Saat sosok Hun Li menghilang, tinju Xiao Yan, yang ditutupi oleh api ungu, dihancurkan ke arah ruang di belakangnya. Benang kabut hitam menyebar dari luar angkasa tepat sebelum tinjunya bisa melakukan kontak, dengan mudah memblokir tinjunya. Serangan yang sangat lemah. Kabut hitam melonjak keluar. Dalam sekejap mata, itu membentuk sosok Hun Li. Matanya melirik Xiao Yan di depannya dengan jijik sebelum dia berbicara dengan suara acuh tak acuh. Skyfire 3 Perubahan Misterius. Perubahan pertama. Perubahan kedua. Perubahan ketiga. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam di dalam hatinya. Dia mengaktifkan Skyfire 3 Mysterious Cheng hingga batasnya dalam sekejap. Ketika Douqi dalam tubuh Xiao Yan melonjak kali ini, dia tiba-tiba merasakan perasaan gatal yang samar-samar dari antara alisnya. Perasaan semacam ini menghilang dalam sekejap, membuatnya berpikir bahwa itu hanyalah ilusi sesaat. Bang! Perubahan misterius 3 Skyfire dilepaskan. Telapak tangannya terpelintir dan lepas seperti seekor loah. Pada saat yang sama, tubuhnya secara eksplosif ditarik ke belakang. Ini, Hun Li tercengang saat tubuh Xiao Yan ditarik ke belakang. Matanya menatap tajam ke titik di antara alis Xiao Yan. Ketika Xiao Yan telah menggunakan Skyfire 3 Mysterious Cheng sebelumnya, dia melihat sekilas simbol aneh yang sebagian terlihat di dahi Xiao Yan. Berasal dari klan Hun, Hun Ya tidak merasa asing dengan simbol itu karena mewakili musuh terbesar klan Hun saat itu. Tato klan-klan Xiao. Sebelumnya, itu tato klan-klan Xiao. Bagaimana mungkin, garis keturunan klan Xiao telah terbuang sia-sia? Bagaimana itu masih memiliki tato klan? Aku pasti salah lihat. Orang tidak bisa menyalahkan Hun Li karena bertindak tidak wajar. Tato klan adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh 8 klan kuno karena diaktifkan melalui kekuatan garis keturunan. Namun, garis keturunan klan Xiao saat ini telah lama terbuang sia-sia. Mustahil bagi mereka untuk memiliki sesuatu seperti tato klan. Siapa yang peduli apakah aku melihatnya atau tidak? Bocah ini memiliki terlalu banyak trik. Aku harus membunuhnya sebelum memutuskan hal lain. Hun Ya tidak akan bisa bertahan lama. Gadis dari klan Gu itu benar-benar terlalu kuat.
Mata Hun Li berkedip sebelum ekspresi ganas muncul. Dou Qi yang seperti laut meletus dari tubuhnya. Kekuatan menakutkan itu menyebarkan kabut energi dalam radius 1000 kaki. Xiao Yan, serahkan hidupmu. Dou Qi melonjak sementara Hun Li berdiri kokoh di langit, muncul seperti dewa iblis. Tubuhnya bergerak, ditemani oleh sekelompok awan hitam yang dingin. Dia menembak ke arah Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Xiao Yan perlahan menghirup udara saat dia melihat Hun Li bergegas. Kekuatan orang ini melonjak setelah meminjam kekuatan Tato Klan. Dia bahkan sedikit lebih kuat dari Gu Yao. Jika Xiao Yan bertarung langsung, itu akan menjadi pertempuran yang intens. Sudah waktunya untuk menguji kekuatan benda ini. Sebuah cahaya berkedip di mata Xiao Yan. Sesaat kemudian, segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Bang! Tanah di bawah tiba-tiba meledak saat segel tangan Xiao Yan berubah. Tanah berhamburan saat cahaya keemasan segera menyatu. Banyak sosok kuning keemasan berdiri seperti patung di dalam lubang yang dalam. Mereka adalah boneka setan langit yang telah diperkuat Xiao Yan di kolam kilat di alam kosong. Cahaya keemasan melonjak dan berkumpul di sosok emas pertama. Cahaya di dalam tubuh sosok pertama benar-benar ditarik. Kulit di tubuhnya berubah dari emas gelap menjadi ungu misterius. Itu mungkin untuk melihat cahaya keemasan mengalir di bawah warna ungu ini. Setelah cahaya keemasan benar-benar diserap, mata wayang setan langit ungu tiba-tiba terbuka. Cahaya keemasan gelap perlahan berputar di dalamnya. Tubuhnya berhenti dan muncul di depan Xiao Yan di udara. Mata itu acuh tak acuh saat mereka melihat awan hitam yang bergegas mendekat. Cahaya keemasan diam-diam mengalir di bawah kulitnya. Setelah menyerap kekuatan 10 Sky Demon Puppets, kekuatan Demon Puppet ini telah mencapai level yang menakutkan. Bab 1349, Badai Besar The Sky Demon Puppet berdiri di depan Xiao Yan. Tubuhnya berwarna ungu tua, samar-samar orang bisa melihat cahaya keemasan mengalir di bawah warna ungu tua ini. Boneka setan langit ini adalah boneka yang secara pribadi disempurnakan oleh Xiao Yan. Sebelum disempurnakan di dalam kolam petir dari alam kosong, boneka setan langit ini berada di sekitar kekuatan bintang 4 Douzun. Selanjutnya, itu telah diperkuat hingga batasnya di dalam kolam petir alam kosong. Berdasarkan perkiraan Xiao Yan, kekuatan Sky Demon Puppet ini sebanding dengan Douzun bintang 6, dan sekarang telah menyerap kekuatan 10 Sky Demon Puppets lainnya yang telah mencapai kelas Douzun melalui sebuah formasi. Kekuatannya tidak diragukan lagi telah melampaui Xiao Yan. Telapak gelap yang menghancurkan jiwa. Kabut hitam pekat yang dipenuhi udara dingin melonjak dari jarak dekat. Awan hitam mulai bergejolak saat teriakan tajam tiba-tiba dipancarkan. Segera setelah itu, sidik jari hitam berukuran gunung kecil bergegas dari awan dan dengan kejam menabrak Xiao Yan. Ruang di mana telapak tangan ini lewat runtuh menjadi lubang hitam pekat. Banyak retakan spasial mulai menyebar dari ruang kosong, menciptakan jaring laba-laba. Ekspresi muram melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakan tekanan menakutkan yang turun dari atas kepalanya. Hun Li, yang telah diperkuat oleh Tato Klan, tidak diragukan lagi memiliki kekuatan yang jauh melampaui dirinya. Jika kedua belah pihak bertarung secara normal, Xiao Yan hanya akan memiliki peluang kemenangan 50%. Selain itu, peluang 50% ini cukup berbahaya. Toh, Xiao Yan masih bisa habis-habisan dan bertarung saat berhadapan dengan Douzun bintang 8. Namun, Hun Li saat ini samar-samar mencapai bintang ke-9. Kesenjangan di antara mereka telah diperpanjang dan bahkan keterampilan Dou kelas Tian akan kesulitan menutup celah seperti itu. Dengan kekuatan besar dari klan Hun Li memiliki kesempatan untuk berlatih keterampilan Dou kelas Tian yang sangat kuat seperti Gu Yao. Namun, orang ini pasti tidak akan menggunakannya sampai saat kritis. Kebetulan aku bisa menggunakan orang ini untuk menguji kekuatan wayang setan langit setelah dinaikkan hingga batasnya. Jejak tangan itu diperbesar di mata hitam gelap Xiao Yan. Dia perlahan menghembuskan nafas dan sebuah perintah dikeluarkan dari hatinya. Ketika sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan, boneka setan langit seperti patung di depannya perlahan maju selangkah. Cahaya keemasan tertinggal di dalam matanya yang kosong. Kakinya menginjak udara kosong saat berubah menjadi cahaya ungu yang melesat ke langit. Setelah itu bertabrakan dengan keras dengan telapak tangan yang sangat besar dengan cara yang sangat mengejutkan. Bang! Angin yang menakutkan menyapu langit ketika keduanya bertabrakan. Ledakan yang mengguncang bumi bisa terdengar dalam radius 1000 kaki.
Retakan, angin berhembus dan garis-garis tebal mulai muncul pada sidik jari yang sangat besar itu. Garis retakan menyebar sebelum sidik jari energi akhirnya mengeluarkan suara saat terbelah. Buk-buk, The Sky Demon Puppet dan handprint bertabrakan dengan keras. Kekuatan tangan yang kuat mengguncang boneka itu sampai mengambil alih 10 langkah mundur melalui udara kosong. Jejak hitam gelap akan tertinggal di langit setiap kali melangkah mundur, tetapi setelah langkah terakhirnya jatuh, tubuhnya melesat ke depan seperti anak panah. Kali ini, ia menyerbu ke dalam kabut hitam pekat. Hah! Hun Li berseru keras ketika wayang setan langit menyerbu ke dalam kabut hitam. Semua kebisingan menghilang. Sesaat kemudian, tabrakan tinju yang menakutkan dan suara angin yang menderu mulai terdengar di awan hitam. Bang-bang, banyak angin kencang yang luar biasa melesat keluar dari awan hitam. Suara melengking jiwa yang tak terhitung jumlahnya buru-buru muncul. Awan hitam menjadi lebih tipis karena pertempuran yang intens ini. Mata Xiao Yan menatap awan hitam itu. Cahaya keemasan terang terus meletus dari dalam. Bahkan awan hitam tidak bisa sepenuhnya menyembunyikannya. Setelah diperkuat, wayang setan langit saat ini bisa dibilang lengkap. Dengan kekuatan ini, ia bahkan bisa melawan Douzun bintang 9. Sementara pertempuran besar telah meletus di dalam awan hitam, Xiao Yan telah mengambil kesempatan untuk beralih ke medan pertempuran lainnya. Sun Er sedang melawan Hun Ya di sana. Namun, dari cara Hun Ya ditekan sampai dia dirugikan, kekhawatiran Xiao Yan jelas tidak perlu. Dari kelihatannya, Sun Er bisa membunuh Hun Ya jika dia diberi cukup waktu. Kekuatan Sun Er sepertinya telah mencapai bintang ke-9 dari kelas Douzun. Kekuatan sebenarnya Hun Ya hanya di puncak bintang ke-8. Keduanya juga anggota klan kuno. Tidak banyak perbedaan dalam metode Qi dan keterampilan Dou yang mereka latih. Jika memungkinkan, kali ini kita harus membunuh keduanya. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, mereka adalah ahli dari generasi muda klan Hun. Hilangnya mereka akan menyebabkan klan Hun merasakan sakit. Senyum dingin melintas di mata Xiao Yan. Dia dan Sun Er telah mengejar keduanya selama hampir sebulan. Mereka telah bertukar pukulan dengan mereka beberapa kali. Masing-masing pihak telah memperoleh kemenangan mereka sendiri. Namun, kedua orang ini sama liciknya dengan rubah. Mereka akhirnya menolak untuk bertemu langsung. Xiao Yan Sun Er tidak bisa menyerah sekarang karena mereka telah mengalami kesempatan seperti itu. Bang! Sementara hati Xiao Yan berpikir untuk benar-benar menghabisi kedua orang ini, ledakan yang sangat keras tiba-tiba muncul di dalam awan hitam. Kekuatan beriak yang menakutkan menyapu dan merobek awan hitam yang dingin. Cahaya keemasan dan Dou-Qi hitam melesat keluar. Mereka terjalin di langit dan membentuk kembang api yang cemerlang. Bang! Awan hitam pecah dan dua sosok terbang keluar. Mereka terhuyung-huyung di udara selama lebih dari 100 meter. Baru kemudian mereka perlahan menstabilkan tubuh mereka. Mata Xiao Yan terbelalak saat kedua sosok ini muncul. Dia menyipitkan matanya. Beberapa sidik jari yang tidak jelas terlihat dengan mata telanjang di Sky Demon Puppet. Tampaknya dia telah menerima cukup banyak serangan sengit oleh Hun Li selama pertempuran besar sebelumnya. Untungnya, wayang setan langit saat ini tidak lagi seperti dulu. Kalau tidak, tubuhnya akan meledak setelah gagal menahan serangan. Wayang setan langit sedikit rusak, tetapi Hun Li jelas lebih menderita. Bukan hanya rambutnya yang acak-acakan, tapi juga pakaiannya yang terguncang hingga compang camping. Jejak darah samar-samar tergantung di sudut mulutnya. Hun Li jelas menderita kerugian besar kali ini. Di dalam klan Hun Li telah mendapatkan reputasi yang sengit karena metode bertarungnya yang habis-habisan. Metode pertarungan habis-habisan semacam ini mungkin berguna saat menghadapi ahli lain, tetapi itu tidak memiliki efek sedikit pun terhadap boneka setan langit karena tidak memiliki rasa sakit. Itu hanya tahu bagaimana mematuhi perintah Xiao Yan. Kedua belah pihak telah bertukar satu pukulan dengan pukulan lainnya. Salah satunya adalah boneka sementara yang lain adalah tubuh fisik. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, tubuh fisik akan menjadi pihak yang kalah. Sialan, bagaimana orang ini bisa memiliki boneka yang begitu kuat? Hun Li terengah-engah melalui mulutnya. Matanya sangat marah saat dia melihat boneka setan langit, yang telah ditarik ke kejauhan. Dia tidak menyangka Xiao Yan memiliki hal seperti itu. Setelah bertukar pukulan sebelumnya, dia menemukan bahwa tubuh boneka itu seperti cangkang kura-kura meskipun dia tidak takut setelah menggunakan tato klan. Itu tetap acuh tak acuh tidak peduli bagaimana dia menyerang.
Hal yang menyebabkan Hun Li terdiam adalah bahwa benda ini mungkin bisa bertindak acuh tak acuh, tapi dia tidak bisa mengabaikan serangannya. Pertarungan semacam ini menyebabkan dia merasa sangat tertahan. Pergi. Xiao Yan di kejauhan tersenyum saat dia melihat Hun Li, yang ekspresinya telah berubah. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan menjentikkan jarinya. The Sky Demon Puppet segera melesat ke depan. Itu tanpa ampun bergegas menuju Hun Li. Momentum ganas itu menyebabkan ekspresi Hun Li berubah sedikit hijau. Betapa tidak beruntungnya, kami akhirnya bertemu dengan badai besar makam surgawi. Ayo cepat dan lari. Jika badai datang, bahkan seorang ahli di puncak kelas Douzun akan mati di sini. Sementara keunggulan pertarungan secara bertahap bergeser ke arah kelompok Xiao Yan, beberapa sosok melesat di udara agak jauh. Badai energi padat bersiul di cakrawala di belakang mereka. Itu membentuk efek domino yang sangat menakutkan yang menghasilkan badai energi besar yang dengan cepat terbentuk. Ci, api emas Sun Er dengan kejam menghantam dada Hun Ya di tengah pertempuran sengit di langit. Angin yang menakutkan mengguncang Hun Ya sampai dia memuntahkan seteguk darah segar. Dia terhuyung-huyung lebih dari selusin langkah mundur. Sun Er baru saja akan mengejar setelah melukai Hun Ya dengan telapak tangan ketika ekspresinya berubah. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat garis cemerlang yang menghubungkan langit dan bumi saat dengan cepat bergerak dari cakrawala. Ini adalah badai energi besar makam surgawi. Mata Sun Er tiba-tiba menyusut saat dia melihat badai energi menakutkan yang memenuhi udara. Dia menghentikan tubuhnya, memiringkan kepalanya, dan dengan cemas berteriak kepada Xiao Yan, Xiao Yan GG, cepatlah pergi. Xiao Yan terkejut saat mendengar Sun Er menangis. Dia merasakan sesuatu dan menoleh. Dia melihat ke cakrawala dan menghirup udara dingin yang lembut. Tanpa ragu-ragu, dia mengayunkan tangannya dan memanggil kembali boneka setan langit. Setelah itu, dia pindah dan muncul di samping Sun Er. Keduanya bergegas ke pintu masuk tingkat ketiga dengan kecepatan seperti kilat di depan tatapan terpana dari duo Hun Ya. Ini, badai energi. Hun Ya menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Dia menoleh dan sudut mulutnya berkedut. Dia tidak lagi peduli bahwa dua musuh bebuyutannya telah pergi. Setelah bertukar pandang dengan Hun Li, mereka mulai berlari dengan cara yang menyedihkan. Mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup saat melawan kelompok Xiao Yan, tetapi jika mereka tersapu badai, mereka pasti akan mati. Sementara keduanya mulai melarikan diri dengan cara yang menyedihkan, banyak sosok hitam buram di langit di belakang mulai muncul. Dalam sekejap, tanah sepi yang semula mati, yang tidak memiliki kehidupan, mulai menari dengan keaktifan yang aneh. Namun, orang-orang ini semua berbalik dan berlari dengan liar saat keringat memenuhi wajah mereka. Bab 1350, kumpulkan tanah sunyi yang mati dipenuhi dengan suara badai yang bergemuruh. Badai energi yang menyebar di tanah menyapu dari jarak yang sangat jauh. Bahkan ruang yang dilewatinya mulai runtuh. Masa hitamnya sangat menakutkan. Apa itu? Xiao Yan mengikuti di belakang Sun Er. Dia merasakan tekanan menakutkan yang ditransmisikan dari jauh di belakangnya sebelum dia bertanya dengan agak serius. Badai energi makam surgawi, semacam bencana alam di sini. Kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan seseorang di puncak kelas Douzun akan berakhir mati jika dia secara paksa tersapu ke dalamnya. Ketika para ahli dari beberapa klan memasuki masa lalu makam surgawi, beberapa individu yang tidak beruntung akan bertemu badai energi ini dan tersapu ke dalamnya. Sun Er menjawab dengan lembut. Tidak terduga bahwa kita seberuntung ini kali ini. Kami benar-benar telah bertemu hal ini. Biasanya, badai energi hanya akan meletus setiap beberapa tahun sekali. Bagaimanapun, ayo lari dulu. Daerah yang terkena badai energi sangat luas. Seluruh tingkat kedua akan berada dalam area dampak. Oleh karena itu, kita harus memasuki level ketiga untuk menghindarinya. Sun Er menjelaskan dengan suara khawatir. Dipahami. Xiao Yan mengangguk. Dia menoleh dan melihat jauh ke belakang. Dua sosok dengan sedih mengikuti mereka. Mereka adalah duo Hun Ya. Namun, Xiao Yan tidak punya waktu untuk peduli tentang mereka saat ini. Hah, ada yang lain. Xiao Yan tiba-tiba melihat banyak sosok hitam bergegas dengan kecepatan seperti kilat ketika matanya menyapu di belakang mereka. Setelah itu, mereka menangkap satu demi satu. Semua orang menyapu mata mereka dan tercengang. Haha, tidak disangka kecepatan saudara Xiao Yan secepat ini dan telah lama mencapai tempat ini. Kedua sosok itu terdiri dari seorang pria dan seorang wanita.
Mereka adalah Huo Xuan dan wanita berpakaian merah dengan kerudung di wajahnya dari klan Yan. Pada saat ini, mata Huo Xuan menatap Xiao Yan di depan. Ekspresinya menjadi salah satu kegembiraan saat dia meningkatkan kecepatannya dan tertawa. Xiao Yan juga tersenyum saat mendengar suara ini. Dia menangkupkan tangannya ke kelompok Huo Xuan di kejauhan sebelum dia tersenyum dan berkata, "Saudara Huo Xuan juga cukup cepat." Huo Xuan tersenyum. Dia dan wanita berpakaian merah dengan cepat menyusul kelompok Xiao Yan. Mata mereka menyapu Xiao Yan dan mereka berdua terkejut, kakak Xiao Yan telah maju. "Keke, aku hanya beruntung." Xiao Yan tertawa. Huo Xuan bertukar pandang dengan wanita berpakaian merah ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak menyangkal kata-katanya. Dia melihat beberapa kejutan di mata pihak lain. Tidak disangka bahwa kekuatan Xiao Yan telah meningkat setelah memasuki makam surgawi selama setengah tahun. Kecepatan ini cukup menakutkan. Sepertinya dua orang dari klan Hun ada di belakang. Mata Huo Xuan melirik ke belakang saat dia tertawa. "Kami telah terjerat dengan mereka selama sebulan. Sayangnya, badai energi ini telah merusak rencana kami." Xiao Yan menyeringai dan menjawab. Alis Huo Xuan tanpa sadar berkedut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Hatinya sedikit terguncang. Dia secara alami mengerti apa arti kata-kata acuh tak acuh Xiao Yan. Hun Ya dan Hun Li sama-sama ahli Douzun Bintang 8 dan sangat kuat. Keduanya bahkan bisa melawan Douzun Bintang 9 jika mereka bergandengan tangan. Tidak disangka mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan melawan Xiao Yan dan Sun Er. Badai energi ini telah menyapu seluruh tingkat kedua makam surgawi. Satu-satunya cara untuk menghindarinya adalah dengan memasuki level ketiga. Kita cukup dekat dengan level ketiga dan seharusnya bisa memasukinya sebelum badai datang jika kita mempercepat sedikit. Huo Xuan tersenyum dan berkata, "Kita mungkin bisa saling menjaga selama periode waktu ini. Bagaimana menurutmu, saudara Xiao Yan?" "Tidak masalah." Xiao Yan hanya tersenyum. Dia secara alami tidak akan menolak upaya Huo Xuan untuk bersikap ramah, terutama pada saat seperti itu. Seorang pembantu tambahan berarti bahwa peluang mereka untuk bertahan hidup akan jauh lebih besar. Keduanya tersenyum satu sama lain setelah mencapai kesepakatan. Sun Er dan wanita berpakaian merah di samping mereka tidak menyela pembicaraan mereka. Ketika mata mereka saling bersilangan, mereka sedikit mengangguk dan mengalihkan pandangan mereka. Mereka berempat bergerak lebih dekat setelah diskusi selesai. Mata mereka dengan hati-hati menyapu sekeliling mereka. Setelah itu, tubuh mereka bergegas maju dengan kecepatan seperti kilat. Tidak terduga bahwa orang-orang dari klan Yan berkumpul dengan Xiao Yan. Di belakang mereka, Hun Ya murung saat dia melihat duo Xiao Yan berkumpul dengan kelompok Huo Xuan. Ekspresinya tanpa sadar menjadi dingin. Kekuatan bertarung mereka saat ini tidak bisa dibandingkan dengan duo Xiao Yan. Jika mereka mendapatkan beberapa pembantu tambahan, dua yang akan berada dalam situasi yang buruk adalah mereka. Kalian semua bisa senang sedikit lebih lama. Tak satu pun dari kalian akan dapat melarikan diri begitu kita mencapai level ketiga. Ekspresi brutal melintas di mata Hun Ya. Kecepatannya sekali lagi melonjak. Baik dia dan Hun Ya berubah menjadi sosok hitam buram yang dengan cepat terbang ke pintu masuk tingkat ketiga. Pelarian untuk tutup mulut berlanjut selama hampir setengah hari. Kecepatan kelompok Xiao Yan dipertahankan pada batas selama setengah hari ini. Oleh karena itu, kelelahan Douqi mereka telah mencapai tingkat yang menakutkan. Untungnya, beberapa dari mereka masih memiliki cukup banyak inti energi yang tersisa di tangan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak perlu khawatir menghabiskan Douqi mereka untuk jangka waktu tertentu. Meskipun Douqi bekas mereka telah terisi kembali, pikiran lelah mereka menyebabkan kelompok Xiao Yan merasa sedikit lelah. Badai energi dalam pengejaran panas di belakang mereka seperti sabit dewa kematian. Tak satu pun dari mereka berani meremehkannya. Xiao Yan GG, kita dengan cepat mendekati pintu masuk tingkat ketiga. Sun Er tiba-tiba melihat ke kejauhan saat mereka melarikan diri dengan seluruh kekuatan mereka. Dia membuka mulutnya dan berkomentar. Xiao Yan dan Huo Xuan bersukacita ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka dengan hati-hati merasakan ke arah itu dan memang bisa merasakan tekanan energi yang samar-samar di kejauhan. "Ayo pergi. Tingkatkan kecepatan kita." Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat melihat pintu masuk sudah terlihat. Dia melambaikan tangannya dan kecepatannya tiba-tiba melonjak. Sosoknya seperti meteorit yang meluncur di langit, menghilang dalam beberapa kilatan.
Kelompok Hunya di belakang juga merasakan sesuatu ketika kelompok Xiao Yan menemukan pintu masuk ke tingkat ketiga. Mereka menguatkan perhatian mereka, dan pikiran mereka yang semula lelah menjadi bersemangat tinggi saat mereka berusaha sekuat tenaga untuk menjadi lebih cepat. Tirai energi yang sangat besar mengalir turun dari langit di kejauhan. Itu dimasukkan ke dalam tanah, tampak seperti dinding surgawi. Pada saat ini, 4 sosok duduk di depan tirai cahaya energi. Salah satu dari mereka mengangkat kepalanya beberapa saat kemudian. Dia melihat ke kejauhan dan dengan samar berkata, mereka semua telah datang. Bersama mereka, ada badai energi. Seperti yang diharapkan, seorang pria berjubah perak dan seorang pria yang tampak kekar menghela nafas ketika mereka mendengar ini. Yang pertama meringkuk mulutnya dan berkata, Gu Zhen, bukankah kamu terlalu tenang? Itu adalah badai energi. Jika kita tersapu olehnya, tidak satu pun dari kita di sini yang akan selamat. Petik 2. Haha, bukannya aku tenang, tapi panik tidak ada gunanya. Ditambah, Jenderal King yang ada di sini. Skenario terburuk kemungkinan tidak akan terjadi. Gu Zhen samar-samar tersenyum saat dia menjawab. Kamu, pria berpakaian hijau itu, yang matanya tertutup, tanpa sadar tersenyum dan membukanya ketika dia mendengar ini. Dia melihat ke kejauhan dan berkata, cahaya energi telah memadat. Kami hanya bisa dengan paksa membuat terowongan. Namun, hanya kami berempat yang tidak akan bisa melakukan tugas seperti itu. Karena itu, kita harus menunggu yang lain meskipun kita sudah datang lebih dulu. Kamu takut terlalu lelah sampai tidak mampu menghadapi situasi setelah memasuki level ketiga, kan? Gu Zhen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Pria berpakaian hijau itu tersenyum tetapi tidak membantah kata-kata itu. Dia perlahan berdiri, melihat ke langit yang jauh, dan berkata, Sun Er dan yang lainnya telah tiba. Beberapa sosok muncul di langit segera setelah kata-katanya terdengar. Mereka muncul di depan tirai energi ini dalam beberapa kilatan. Mereka semua terkejut ketika melihat keempat orang itu duduk di luar. Gu Qingyang, kecepatan kalian berempat sangat cepat. Huo Xuan memandang keempat individu itu. Dia dengan lembut berkomentar setelah terkejut sebentar. Kakak Qingyang, mengapa kalian semua tidak masuk? Badai energi akan datang. Sun Er juga perlahan mendarat dari langit. Dia merajut alisnya dan bertanya. Tirai tipis telah mengeras dan harus dipatahkan dengan paksa. Kami telah menunggu semuanya. Gu Qingyang tersenyum tipis. Matanya menyapu Xiao Yan dan ekspresi aneh melintas di matanya. Dia menoleh ke Sun Er dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa. Kami baru saja berdansa dengan 2 orang dari klan Hun selama sebulan. Sun Er menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Keduanya berani menyerangmu. Pria berpakaian hijau itu mengerutkan kening ketika mendengar ini. Gu Zhen yang biasanya tenang juga mengangkat kepalanya. Ada rasa dingin di matanya, tetapi orang yang akhirnya mengajukan pertanyaan padanya adalah pria berjubah perak itu. Mereka tidak mendapatkan keuntungan. Sun Er tersenyum. Dia menoleh, hanya untuk melihat banyak sinar cahaya bergegas. Mereka berubah menjadi banyak sosok yang muncul. Mata mereka melihat ke atas. Orang-orang ini adalah mereka yang telah memasuki makam surgawi saat itu. Namun, mereka sedikit sengsara. Hun Ya dan Hun Li tetap di belakang. Jelas, mereka takut kelompok Xiao Yan akan menyerang saat ini. Sekarang bukan waktunya untuk bertarung dengan mereka. Kita tidak punya waktu, bisik Xiao Yan saat melihat penampilan pria berbaju hijau itu. Pria berpakaian hijau itu tidak mengabaikan kata-kata Xiao Yan. Dia secara alami mengerti bahwa tugas terpenting adalah memecahkan tirai cahaya energi dan memasuki tingkat ketiga. Semuanya, kalian semua harus menyadari situasinya. Namun, tirai cahaya energi yang mengarah ke tingkat ketiga ini telah mengeras. Kita harus mematahkannya dengan paksa untuk memasuki level ketiga. Namun, usaha ini tidak dapat diselesaikan oleh satu orang. Oleh karena itu, jika setiap orang ingin hidup, kita harus bergandengan tangan dan menghancurkannya. Kalau tidak, kita semua akan binasa bersama saat badai datang. Pria berpakaian hijau itu melangkah maju. Matanya menyapu sekeliling saat dia berbicara dengan suara samar. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka merenung sejenak sebelum perlahan mengangguk. Mereka yang bisa memasuki tempat ini bukanlah individu yang biasa-biasa saja. Mereka secara alami mengerti bahwa hanya ada satu jalan yang tersisa untuk mereka, memasuki level ketiga untuk binasa.